wagapat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Aku tuh tadi denger Bu Vero, Bu Stella, dan Bu Airin pas nyanyi, ini tuh lagi latihan untuk 17-an kah? Atau selesai latihan 17-an? Kayaknya selaras gitu. Jadi teman-teman, bukan kaleng-kaleng, hari ini tuh kita kedatangan perempuan-perempuan yang luar biasa. Saking luar biasanya dari perjuangannya, dari prestasinya, sampai diberikan kepercayaan oleh presiden untuk menjadi pemimpin, bukan pemimpin sih, memimpin lah, memimpin di kementerian. Iya, di sini ada Bu Vero, Halo, wakil Mbak menteri Andi. dari PPPA, dari gitu dong Bu ceritanya. Kan biar resmi gitu kan. Iya. Ada Ibu Stella. Halo. Dan juga ada Ibu Airin. Sebenarnya itu Ibu Airin atau Iren? Airin, jadi diairin terus gitu. Oh, supaya dan prosperous. Airin. Terus tadi kita sempat ngobrol ya, Sil ya. Ini kita mendingan manggilnya Ci, Mbak. Apa Bu? Aku Kalau Mbak nggak cocok lah. Mbak nggak cocok ya. Kalau saya prefernya Mbak sih. Kalau itu ya. Cici, Enggak ya. Kamu kayaknya panggilnya emak gitu. Soalnya Iya. karena tamu-tamu ini kita didandanin kayak begini sama tim bener. kreatif nih. Bagus loh. Biasanya nggak pernah kayak gini. Paling kalau gue cuma kawasan sama jeans doang. jadi kita semua cici-cici dong. Jadi hari ini. cici. Kecuali- ini tinggal naik aja ke tiang bendera. Merah putih merdeka. Jadi ini memang ada latihannya juga Bu Airin. Oh, gitu. Antara memang bisa jadi Anggilim Pasaribu Iya. atau bisa jadi wakil menteri nantinya gitu. Ini dua mak-mak. Kalau ini mungkin cici-cici ya. Ini enggak emak-emak, ini mbak. Mak dong. Kan punya anak juga. Baik deh. Jadi semuanya Kita semua mama. Oh, udah Yang punya penting satu. satu, yang penting bagi dua. Iya. Oh, sorry Airin. Yang penting mbak. Berarti Ci aja deh. Oh, intinya satu. House life. Para bunda di sini. All good. Para bunda gue exit. Kan calon ibu kan. Calon ibu. Calon ibu, gua Calon anak mama. Calon mama. Sudah ibu. Iya. Sudah Gimana Gosip ya, sih Mbak? Happy ya?
karena kita kompak. Betul. Kelihatan sih ya, tadi Iya. tuh pada saat kita lagi prepare, Iya. satu sama lain saling mengomentari. Justru Iya. saling mengisi. Mengisi. Jadi ada apa-apa nyari Stella, call. Terus ya kalau Irene udah pastilah ya. Jadi sering Kita main, harus ngembangin aircraftnya untuk perempuan dan anak. sering main ke kantor satu sama lain berarti. Iya, Iya. kita sering main. Kalau kita kantor. jarang, kita susah ketemuannya ya. Iya. Dia di Bali, aku Saya di di Jakarta. Bali. Oh, Tapi nggak apa, yang penting hatinya satu. yang penting hatinya satu. Masih ada WA, Mbak. Masih ada WA. Jadi kalau ngeliat Sylvie tuh TikToknya aja dulu gitu. Oh, update-nya ini sekarang. Tapi speaking about kemerdekaan, berhubung baju kita emang sudah merah putih. Iya. Sebenarnya kalau dari Bu Vero, Bu Stella dan juga Bu Irene melihat kemerdekaan saat ini sebagai perempuan, memang kita merdeka, kita mendapatkan peluang yang sama untuk bisa memajukan negara, punya potensi yang sama juga dengan laki-laki, atau gimana memaknai kemerdekaan ini? Kalau saya sih bersyukur ya di kemerdekaan ini ya perempuan dan laki itu punya accessibility yang sama ya. Iya. Ya walaupun tetap pada akhirnya kalau di kementerian saya melihat begitu banyak kasus terjadi, begitu banyak urusan terjadi, bahkan dihitung kalau urusan KDRT itu kan keluarga paling kecil ya. Iya, Jadi iya. jadi dibilangnya itu 1 dari 4 perempuan mengalami kasus kekerasan. Iya. Nah, berarti kan circle-nya itu makin kecil dalam keluarga. Nah, ujungnya karena ekonomi sebenarnya. Jadi tentu balik lagi pernikahan dini itu menjadi problem karena ekonomi lagi. Iya. Jadi ketika punya anak banyak, anak laki itu akan didorong misalnya umur 15 karena faktor sosial dan budaya lagi. Ada daerah-daerah kecil yang memang masih ada faktor patriarkinya. Betul. Tapi pada umumnya karena media juga, accessibility juga, personally udah begitu gampang, itu tetap gampang. Tapi tetap di daerah-daerah yang itu masih ada budaya patriarki. Kedua adalah sosial kan. Iya. Jadi ketika kita di kota yang besar pun, kalau kita lihat di daerah pelosok-pelosok kecil di kota Jakarta aja, kita masih melihat sosialnya ini. Anak ekonomi nggak ada, terus keluarganya itu anaknya banyak, 15 anak lakinya ketika sekolah gratis sampai SMP. SMA, mereka melihat anak-anak lain aja udah pada kerja kok serabutan. 500.000 dapat, ngapain lu sekolah? Iya. Nah itu balik lagi, Mindset. mental, pengertian dari keluarga yang dibentuk. Jadi orang tua yang belum mengerti arti Iya. keluarga, tanggung jawab, Benar. anak berkualitas. Nah itu tidak menjadi bagian kan, hanya menikah. Akhirnya karena ekonomi nggak ada ya didorong Iya. untuk cepat bekerja tanpa memikirkan masa depan, serabutan. Kalau yang perempuan rata-rata udah punya pacar 15 Iya, tahun, iya. pasti akan lebih didorong ya udah menikah aja minimal. Jadi faktor sosial budaya karena ekonomi itu yang menjadi problem bottleneck sebenarnya yang harus diuraikan satu persatu. Berarti kalau Bu Vero tuh sebenarnya memaknai kemerdekaan bagaimana masyarakat itu bisa keluar dari paradigma yang sempit. Gitu. Betul. Iya, yang harus dirubah itu adalah bagaimana mindset orang itu supaya bisa mendidik anak-anaknya ke depannya dari orang Iya. tuanya punya dasar pendidikan yang cukup untuk Iya. bisa membimbing anaknya nanti. Kemerdekaan udah ada, Iya, accessibility betul, udah ada. benar. Tinggal bagaimana kita mengedukasi Benar. sebenarnya. Karena memang sebenarnya kayak gitu yang lagi sulit untuk kita bentuk sih, ya Ibu. Karena kan mereka selalu berpikir gimana caranya bisa dapat uang, Ya. melupakan bagaimana pendidikan itu juga adalah salah satu faktor yang Betul. utama. Mental yang sehat itu juga faktor yang utama gitu. Kalau memang benar-benar pengen merdeka dari kemiskinan, ya kan. Kalau dari Bu Stella sendiri memaknai kemerdekaan. Tadi memaknai kemerdekaan khususnya untuk Perempuan. Perempuan. Oke. Kalau kita lihat dari angka ini bakal banyak yang terkejut. Di pendidikan tinggi sebenarnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. 56% dari mahasiswa kita adalah perempuan. Jadi supaya kita juga tahu bahwa negara kita sudah berbuat dan memberikan akses yang luar biasa. 56% dan di setiap jenjang pendidikan sebenarnya atau sama atau sedikit lebih banyak perempuannya. Tetapi memang terjadi perbedaan waktu dari pendidikan tinggi, lulus pendidikan tinggi ke pekerjaan. Jadi waktu bekerja ada perbedaan, masih jauh lebih banyak laki-laki yang mendapatkan pekerjaan daripada perempuan, atau juga perempuan secara mandiri memutuskan tidak akan lanjut bekerja karena dituntut untuk berumah tangga atau anak-anaknya. Jadi itu adalah masih sesuatu dari segi angka. Tapi bahwa kita juga harus tahu bahwa sudah banyak sekali yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya adalah
juga di pendidikan tinggi sains dan teknologi, ini kita bisa melihat bukti sains. Iya. Sains mengatakan bahwa ada pandangan-pandangan yang mungkin tidak benar mengenai perempuan. Misalnya kita mempunyai pandangan bahwa perempuan itu lebih tidak jago di dalam matematika atau di bidang sains, di bidang STEM, engineering, dan matematik. Itu sama sekali tidak benar. Ini ada banyak bukti-bukti sains, termasuk dari riset yang saya lakukan sendiri, bahwa setiap orang itu diberikan kemampuan matematika sejak dini, dan kemampuan untuk bisa berpikir sains itu tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Tetapi betul kalau kita lihat dari mereka yang berpartisipasi di dalam bidang sains, ini sebenarnya masih banyak sekali ketimpangan karena karena adanya pandangan-pandangan bahwa lebih baik atau yang laki-laki yang lebih bisa menguasai bidang insinyur dan engineering. Dan ini sebenarnya poin kedua saya adalah perlunya role model. Sering saya ke universitas dan ataupun ke SMA karena saya juga ada program khusus dari Bapak Presiden untuk menjalankan sekolah Garuda yang merupakan di tingkat SMA. Saya sering tanya, sebutkan langsung, atau mungkin saya tes ya. Sebutkan langsung. Deg-degan nih langsung. Saya kemarin dapat ngeliat tuh Mbak yang ditanyain air berapa Udah air nyontek. itu. Sebutkan langsung ilmuwan wanita. Stella. Makasih ya, Kartini. Kartini bukan ilmuwan saya, walaupun Ibu Kartini memang bagus. Susah kan? Susah. Mary Curie. Itu juga mesti mikir dulu Mary Curie. Apalagi kalau bilang ilmuwan wanita Indonesia. Waduh, nggak ada yang bisa jawab. Mary Curie pun jarang gitu. Nah, ini juga kembali lagi sains membuktikan kalau kita tidak punya role model, anak-anak itu juga tidak bisa memikirkan, oh saya akan mau jadi ilmuwan, saya akan mau menjadi insinyur. Nah itulah sebenarnya yang kita perlu banyakkan role model itu poin kedua. Dan poin ketiga saya di pimpinan-pimpinan kita, di jumlah pimpinan kita, tentu saja kalau saya berfokus pada akademik di perguruan tinggi, kita juga masih melihat kesenjangan itu dari para perempuan. Walaupun kita perempuan, kita juga banyak yang menjadi sains. Tapi saya mau juga meng-highlight dari yang poin ketiga ini sesuatu yang sangat bagus sekali, yaitu kalau ada yang berpikiran adik-adik sesama wanita yang mungkin kepikiran ingin menjadi ilmuwan, jangan ragu-ragu. Dan bahkan sebenarnya ada satu yang menarik dan tidak kepikiran. Kalau kita jadi ilmuwan itu justru kita bisa mengatur waktu sendiri. Lebih fleksibel daripada kerja di perusahaan. Sehingga sebenarnya kalau mau sambil ngurus anak, ngurus rumah tangga, sebenarnya bahkan lebih fleksibel kalau jadi ilmuwan. Mungkin saya mau kasih tips itu juga buat yang jadi lain. ilmuwan nggak? Biar bisa nggak? Punya waktu banyak untuk riset. Nah, itu peluang pekerjaan sih sebenarnya. Pekerjaan Saya gitu, sih jangan sebenarnya sekali ini ada masalah yang sebenarnya bisa kita uraikan gitu. Jadi di kita itu ada yang kita lagi juga di kementerian kita untuk mendorong care ekonomi ini. Karena kan banyak sekali alasan kenapa perempuan itu akhirnya pada saat setengah itu mereka berhenti ya karena beban ganda yang di rumah. Benar. Kadang-kadang mereka juga udah profesional tapi akhirnya keluarga. Nah itu yang menjadi beban. Nah ini yang harus diurai juga. Jadi kerasa kurang bisa manage waktunya antara akhirnya keluarga kan dan beban ganda kerjaan. yang di rumah itu yang harus difasilitasi sehingga mereka tetap perempuan tetap punya peluang juga. Nah bottleneck ini yang kita akan uraikan, coba mencarikan ekonomi baru, membuat circle yang bagus untuk mensupport supaya program-program untuk perempuan juga jalan. Mantap. Gimana kalau Bu Airin? saya. Ini sebagai yang paling kreatif gitu. No pressure gitu ya. Kalau dari aku makna kemerdekaan kan. Pertama adalah makna untuk berekspresi. Makanya bisa dilihat dari logo kemerdekaan kita. Kenapa sih di dalam brand guidelines itu kita juga merangkul beberapa IP lokal yang mungkin banyak dari kita nggak mengenal IP lokal tersebut padahal sudah mendunia. Kan? Itu menunjukkan bahwa kita sebagai negara progresif, kebebasan untuk berekspresi. Kedua, yang sangat penting buat saya adalah kebebasan untuk dream, untuk bermimpi. Nah ini tergantung dari masing-masing individual nih. Apakah saya bisa atau merdeka dari diri saya sendiri ya? Saya sanggup untuk bermimpi dan orang kan bilang kan mimpi doang lu, gampang lah kan. Tapi banyak loh yang bermimpi aja nggak berani. Coba deh teman-teman ya, kumpul-kumpul pas 17 Agustusan atau pas weekend, nanya ke teman-teman sendiri, mimpi lu apa sih? Kalau trusted circles ya itu belum benar-benar trusted ya, itu kadang-kadang agak susah atau malu untuk mengucapkan mimpi saya ini loh yang sebenarnya. Karena di dalam diri sendiri kita kadang-kadang merasakan mungkin nggak sih? Kalau diri kita saja ngedoubt,
how can we achieve that dreams? Itu yang mungkin dari teman-teman ya, saya pengen semuanya kita merdeka in a true sense adalah merdeka dengan diri sendiri juga. Bahwa kita harus bisa untuk bermimpi. And then next step-nya adalah kaki berjalan. Mengexecute. Kalau nggak beneran cuma mimpi doang. Ya kan? Tapi yang poin 2 itu sangat penting, terutama berhubungan dengan PPPA. Karena kita sering jalan bareng ngeliat langsung ke grassroots ya. Anak-anak kita itu kalau ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Itu cukup ya nggak terlalu banyak gitu loh, yang di luar lingkungannya sendiri. Saya kasih contoh satu, kita pernah nanya, Imut sih, pengen jadi apa? Pengen jadi tukang bakso. Terus aku yang pengen jadi tukang bakso, oke. Kenapa? Karena seru tuh, saya bisa makan bakso setiap hari. Kepolosan itu buat saya luar biasa sekali, right? Dan tukang bakso, there's nothing wrong untuk menjadi tukang bakso, kan? But I want to be able to show them cakrawala di luar sana itu ada apa lagi sih, supaya bermimpinya itu bisa lebih luas. Kalau memang setelah melihat semuanya pengen menjadi tukang bakso, why not? Kan? There's nothing wrong with it. Tapi kemampuan, kemerdekaan kita dari negara Indonesia harus bisa bermimpi, berekspresi, and bareng-bareng kita act on it. Karena circle-nya kita, the positive circle of trust itu harus mulai dibentuk dari kita. Kalau enggak kan orang kita ke Indonesia kadang-kadang kita suka, oh ngetawain kamu pengen mimpi itu ya, mana mungkin sih gitu loh. Padahal it's okay, pengen jadi sosial yang mensupport. Pengen jadi comedians. Why? What's wrong with being a comedian? Apalagi di kreatif ya, pengen jadi gamer. Langsung nanya, lalu main game terus. Tahu nggak? Indonesia, right? This year kita memenangkan World Championship di Saudi. Dan prize poolnya itu 150.000 US per tim. And the women team sapu bersih 4-0 dan mendapatkan most valuable player. Itu tingkat dunia loh. So dare to dream. But do you think this is like a hard situation? Karena balik lagi soal mental. Stigma di negara kita ini kalau lo mimpinya gede, lo mah cuman bisa mimpi doang. Atau lo bukan siapa-siapa, lo bukan anak siapa-siapa gitu. Jadi kayak tadi, pengen tanpa koneksi lu nggak akan bisa juga ngapa-ngapain. Ditambah lagi negara tuh nggak hadir-hadir banget kok kalau lo nggak punya apa-apa. How do you answer that? Me? Yeah. Kalau dari saya, buat saya itu balik lagi ke pribadi sendiri kan. Karena saya percaya satu hal, kita bisa komplain tentang semua orang. Ya kan? Kita bisa komplain tentang our parents, our country, our friends, semuanya. Can we control them? Kita nggak bisa. Kita bisa mengkontrol diri sendiri. Pertanyaannya adalah ini hidup kita gitu. Apa yang mau kita lakukan? Dan banyak dari ini berproses ya. Pas waktu saya kecil saya juga pernah ngelewati masa-masa di mana saya harus ngikutin pakemnya orang tua kan. Social standards. Ini umur berapa harus married, umur ini harus apa. Kemudian di cewek itu harus ini, harus itu. Benar. I was a rebel kan. Jadi di satu masa I ask myself gitu loh, apakah saya mau menjadi seseorang yang bukan diri saya just to fit into the society, atau menjadi seseorang, itu prosesnya lama banget karena dapat rejections dari banyak orang kan, sampai quote and quote hampir minggat dari rumah dan kawan-kawan. Are you happy being a rebel? I am. Because you know what, kalau misalnya orang-orang mengatakan kalau, jadi setelah berproses bertahun-tahun, ya mental wellness up and down lah ya, setelah berproses bertahun-tahun, buat saya kalau orang mengatakan saya orang gila, itu adalah sebuah komplimen. Kenapa? Karena saya lahir di dunia sebagai makhluk, sebagai manusia yang unik. Saya bukan barang pabrikan gitu. Kalau misalnya saya harus ngikuti social standards, yang norms yang sudah ada, berarti saya mencoba untuk nge-fit in sebagai salah satu pabrikan kan. And so for me it's okay to be unique, but memang perlu proses tersebut. Dan sekarang ini dengan mental wellness yang cukup naik ya issues-nya ya, berarti cukup naik artinya apakah we have a problems? No, because awareness udah ada. Kalau ada awareness baru kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita nggak even aware kalau masalahnya ada, dan kalau ada masalah kan pertanyaannya cuma dua kan. Kita mau dwell on it gitu loh, become negative gitu kan, atau kita wanna fix it. Kalau buat aku sekarang ya itu berprosesnya lama banget gitu loh. I wanna fix it. Dan I'm nobody gitu loh. Bisa jadi wamen juga out of the blue. I'm really nobody. Berarti Nobody knew me. jadi wamen tuh salah satu dream atau memang buat para bunda ini nggak kepikiran terus dipercaya gitu? Gimana sih reactionnya pertama waktu ditunjuk sama Pak Presiden? Nih saya mau ngajak kalian untuk jadi wamen gitu. Itu emang mimpi gue gitu kan. Atau kayak penasaran juga mumpung dikumpulin bertiga ini kan susah banget ngumpulin 3 wamen. Ini luar biasa loh, eksklusif langsung. Ya buat saya sih menyambung dari Irene ya. Sebenarnya balik lagi. Irene kan tipikal memang ada dalam diri itu mau fight. Tapi kan banyak sekali keluarga yang itu ya mengikuti norm yang harus dijalanin.
Jadi saya juga termasuk ya bukan tipikal yang model Irene. I'm another around. Baik. Patuh, Maaf, Bu. taat, Maaf, ikutin. Tapi kalau saya tuh diri saya tuh daya juangnya kuat. Jadi whatsoever. Jadi waktu dulu kuliah pun saya mikir mau sekolah apa aja saya mau masuk. Karena kita ketika SMA itu kan selalu bingung kan. Benar. Walaupun kuliah aja banyak sekali yang sebenarnya ketika dia kuliah selesai dia juga nggak kerja sesuai dengan kuliahnya Bidangnya dia, iya. bidangnya dia. Jadi for me juga kalau misalnya untuk itu saya nggak ada masalah mau sekolah apa aja mau kuliah apa aja gitu. Tapi ternyata ya saya bilang ya kadang-kadang udah garis tangan gitu loh. Hidupnya emang di sosial, terus memang pelayanan, terus ya family. So semua itu based on like apa ya? Kayak udah ada pathnya udah gitu ada ya. ininya, punya anak muda, anak juga kan. Anak saya 2, satu very feminist, satu lagi very patriarki. Jadi 2 ini saya melihat sendiri bagaimana mereka berdua berjuang for themselves. Fer, anaknya 3. Anak yang kecil paling oke. Oke. Saya santai aja. Jadi Kirain 2 ini yang ini. Tapi saya belajar ketika saya sekarang harus, maksudnya saya ada di dalam lingkup yang harus ngikut apa ya, kayak keluarga, kayak pattern gitu loh. Tapi ketika saya sekarang as a single mom, saya melihat sebuah dunia yang berbeda. Dan ini accessibility yang buat saya sampai ketika Pak Prabowo minta jadi wakil, itu pun ya memang Pak Prabowo awalnya kan kita juga ada kayak, waduh ini Pak Prabowo gimana gitu. Karena nggak pernah ketemu. Pernah saya ketemu sekali, udah lama pernah di Hambalang. Tapi kan nggak ada, bukan karena ini ya, maksudnya ya memang ketemu silaturahmi. Tapi ketika dipanggil, Pak Prabowo memang nanya begini, Ibu mau bantu saya untuk nolongin ibu-ibu dan anak-anak, perempuan-perempuan dan anak-anak. Langsung spontaneous, pas udah seperti itu, saya pikir, ya memang bidang saya 20 tahun juga udah di sini gitu loh. Memang apa garis tangan atau apa saya juga enggak, tapi memang dari pelayanan gereja, ngurusin anak, ngurusin ibu, ngurusin perempuan. Terus ketika jabat gubernur, wakil gubernur juga jadinya pemberdayaan keluarga, anak gitu loh. Terus ketika dipanggil Pak Prabowo ngomongin ini ya, buat saya sih selama saya mampu dan saya bisa memberikan, ya kita kan hidup tinggal 2 pilihan kan. Apakah kita mau hidup selfish hanya mikirin diri kita aja atau kita mau berbuat sesuatu. Dan ketika kita mau berbuat sesuatu, belum tentu kita punya wadah itu. Tapi ketika Pak Presiden Prabowo manggil dan mengatakan mau nggak Ibu ikut bantu untuk menolong perempuan dan anak di Indonesia, ya langsung saya pikir ya ini Pelayanan klop saya dengan nih. pelayanan saya selama ini. Makanya waktu itu ya saya iyain. Langsung dijawab iya gitu, Bu. Atau Langsung mungkin saya iya, kayak karena take kan time memang gitu kan. Ya karena memang itu udah tupoksi saya ya. Dan saya ngerti gitu loh bagaimana keluarga, bagaimana anak gitu. Jadi ya gitu. Karena semua itu bermula dari keluarga sih. Iya. Ya kan? Semua bermula dari keluarga. Kalau di agama aku tuh memang kayak gitu, semua tuh dari keluarga baru ke komunitas, baru nanti ke negara kan gitu. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan cerita dari Bu Vero itu ketika ditawarkan menjadi wamen di sini, ya itu adalah Iya, pelayanannya. pelayanan yang sudah biasanya dilaksanakan juga dari Iya. keluarga, Soalnya- terus sosial. Bener, soalnya kalau misalnya riset Bu Vero gitu ya, kayaknya Bu Vero lebih asik ini deh, lebih asik belusukan deh. Jadi kayak nggak terlalu banyak pencitraannya gitu. Jarang ngelihat gitu. Oh ini begini ya, karena suka ngikutin Bu Vero kan dulu kan ceritanya. Oh ya memang pantas sih gitu. Kalau dari Bu Sel sendiri? Saya diingatkan oleh suami saya yang udah kenal saya sejak SMA. Kita high school sweetheart. Pernah ditanya sekali, Emang nanti mau jadi apa? Saya bilang, saya nggak tahu mau jadi apa, nggak pernah kepikiran. Tapi satu yang saya tahu, saya pasti nggak mau jadi itu, nggak mau jadi politikus. Jadi kalau saya, jadi never say never katanya. Iya, iya. Kalau saya ceritanya luar biasa terbalik sama Vero. Jadi saya nggak pernah jalannya runtutan. Saya ilmuwan, tetapi juga nggak pernah kepikiran mau jadi ilmuwan sampai masuk kuliah. Itu pun juga tingkat 3.
tingkat 1-2 saya jurusannya ekonomi dan saya yakin saya mau jadi ekonom dan saya sangat bagus jadi ekonomi gitu. Saya masih bagus di bidang ekonomi waktu itu saya kuliah di Harvard. Tapi terus tingkat 3 saya berubah pikiran dan saya ingin menggeluti bidang baru. Jadi tapi memang saya sangat mencintai ilmu yang saya dalami dan sebagai ilmuwan saya sangat ini sekali dan sangat tiba-tiba sekali dipanggil Pak Presiden. Sebelumnya diminta oleh Pak Presiden untuk memberikan masukan-masukan berupa data-data dan saya waktu itu kaget luar biasa. Saya tidak kepikiran seorang presiden terpilih, saya siapkan paparan gitu. Paparan saya ya slide-nya tuh ada panjang sih 30 pages gitu ya, 30 halaman. Panjang ya. Tapi kan saya dikasih tahu ini pasti kalau Pak Presiden pilih hanya mau paling lama 10 menit gitu. Tapi pertama kali paparan resmi ke Pak Presiden itu akhirnya 1,5 jam. Pak Presiden terpilih waktu itu, beliau masih Pak Presiden terpilih. Jadi saya sangat kagum sekali dan bahwa beliau mau mendengarkan data. Saya tidak pernah kepikiran kalau orang-orang yang ada di atas itu mau punya waktu mendengarkan data. Karena kebetulan sebagai ilmuwan saya juga cukup sering bertemu dengan pimpinan-pimpinan lainnya. Dan biasa kalau pimpinan itu, maksudnya pimpinan politik ya, karena waktu di Tsinghua University juga ada diminta oleh pimpinan politiknya itu biasanya paling banyak 10 menit lah, nggak mungkin lebih dari itu. Tapi kalau Bapak sangat mau bertanya. Jadi kalau saya tiba-tiba sampai mungkin Mbak Angin dan Mbak Selvi tahu bahwa waktu saya masih tinggal saya sebagai guru besar di Tsinghua University. Sebelumnya saya lama di Amerika Serikat 16 tahun. Saya juga sudah menjadi guru besar di Swarthmore College. Waktu dipanggil Bapak itu sekitar 3 hari, saya ingat 3 hari sebelum dipanggil saya cuma ditelepon kalau bisa ke Indonesia tapi belum tahu, ke Jakarta tapi belum tahu akan menjadi ngapain. Jadi waktu hari dipanggil di Kertanegara itu saya pikir saya tidak melihat telepon. Jadi waktu ternyata teleponnya berdering berkali-kali, tapi sayanya nggak sama teleponnya sampai dibilangin sama Pak Seskap, ini Bu Stella kok susah banget ditelepon. Waktu ditelepon itu udah jam 1 dan dibilang harus sampai di kediaman Kartanegara itu jam 2:30. Akhirnya iya, karena saya waktu itu menumpang sama adik dan rumahnya di Jakarta Barat dan saya nggak punya mobil kan. Jadi tapi harus jam 2:30, namanya juga Jakarta pasti macet. Akhirnya itulah kenapa saya naik Gojek. Saya tuh bela-belain dari Jakarta Barat ke Kartanegara. Jadi kesannya itu naik Gojek ke Kertanegara dan saya bilang sama supir Gojeknya, Pak, ini akan kedengaran aneh, tapi saya harus nyampe jam 2:30 di rumahnya Bapak Presiden. Ini mungkin kedengarannya aneh, tetapi Bapaknya sangat baik dan nggak melihat dan memperlihatkan ini kamu orang gila gitu kan, kayaknya pengen presiden gitu kan. Ya udah siap langsung baik gitu. Tapi kan. ketika waktu ditelepon itu udah tahu nggak bakal ditawarin posisi jadi wamen itu? Waktu ditelepon itu sih udah memang perkiraan ya, cuman memang tidak dibilang. Saya tidak tahu, cuman ada perkiraan bahwa memang karena bidang saya adalah sains dan teknologi dan juga sudah sangat lama berkecimpung di perguruan tinggi dan memang sebelumnya Bapak menanyakan banyak data mengenai pendidikan tinggi dan juga mengenai sains dan teknologi. Jadi saya ada perkiraan, tapi memang tidak dibilang. Ya. Kalau Bu Stella ditelepon gitu kan sama Pak Prabowo, dia udah punya feeling karena dia tahu prestasinya. Kalau gue ditelepon Prabowo, gue bikin salah apa ya? Ada konten gue salah apa ya? Kayak waktu mau dipanggil ke sini aja, coba ngobrol sama Bang Jo gitu atau sama Mas Rudi. Gue ada bikin salah nggak ya? Gitu. Kalau Bu Airin waktu ditawari posisi wamen, emang gue kreatif gitu. Kagak sih, waktu itu pas diteleponin aku inget banget, aku langsung say no. Karena sama dengan Stella, aku nggak pernah mau menjadi politicians. Jauh-jauh dah dari politics kan. Tapi apa yang akhirnya bisa membuat Bu Airin itu oke lah, saya mau gitu? Beberapa hal. Satu, dibujuk Bu Vero kan? Nggak kenal loh kita. Waktu itu nggak kenal. Kita ada cerita lucu kan? Kita dari lingkungan yang berbeda banget. Kayak udah kenal lama banget. Ini thanks to Magelang ya. Thanks to Magelang. Iya, ini thanks to Magelang. Thanks to Magelang. Ya, Itu kita jadi benar-benar. sangat kompak. Ya. Kalau Hambalang baru kenal ya. Hambalang baru kenal. Gue udah cerita nih Hambalang. Hambalang Ini baru dua nih. Jadi kalau aku back to itu pas waktu diteleponin, I said no to it karena emang nggak mau
menyentuh politik sama sekali kan. Oke. Tapi akhirnya say yes because ekonomi kreatif. Ini kementerian yang baru banget. Pas waktu dibilangin, ini kementerian ekonomi kreatif lu banget. Emang ada kementeriannya? Pasti ngeyel lagi. Bang, ada, ini lagi mau dibentuk. Emang kenapa Hayo coba mau dibentuk kan? Nah, pas waktu saya nanya kayak gitu kan, ekspektasi saya atau impression saya terhadap politicians usually adalah Mr. Know It All kan. Tapi ini enggak, dikatakan bahwa justru kita nggak tahu soal ekonomi kreatif dan perlu orang-orang yang mengenal dan sudah berkecimpung di dunia ekonomi kreatif untuk menjalankan supaya fondasinya kita kuat. Itu poin kedua. Ketiga adalah aku masih bingung kan, karena masih banyak banget yang we have to let go gitu loh. Kalau buat saya very clear, conflict of interest itu tidak boleh ada toh. Jadi I know if I say yes, ini adalah yang I have to let go, kan? My business, my partners and all. Jadi tapi ketiga dikatakan negara nggak selalu manggil, negara butuh help. Udah tuh, that's it. I'm so. Jadi masuk aja kan. Dan pas waktu pertama kali ke Hambalang itu very lost ya. Ini mereka mikirin I was one of the trainers kan, udah datang telat gitu loh, dress code-nya satu-satunya pakai sepatu putih gitu. Soalnya Airin kan nggak ke Kertanegara. Ya, aku nggak. Jadi dia langsung ke Hambalang. Jadi waktu ke Hambalang, tapi kita udah Kita kan masih ituan dari Hambalang. Kertanegara. Iya, Langsung. Aku paginya ke Membersnya ada sih, Airin, terus ke Hambalang. Tapi kalau kita dari Hambalang kita udah langsung klik. Iya, dari Hambalang. Stella nanya ke aku, where are you from? Terus I'm like, I'm from my company kan, aku bilang kan. Terus no, where are you from? Like, Stella, what's the template answer to this? Kalau ketemu Airin aku ingat masih di meja makan. Kita ini kayaknya udah mesti siap-siap loh. Seminggu ini nggak boleh kemana-mana. No, I have to go. Dia bilang, I have to go to Thailand. I have to go. Gue bilang, nggak bisa loh, lu nggak bisa pergi kemana-mana. Cancel it. Iya, dia langsung datang, oh you have to cancel. Terus datanglah dengan magang, I say, hang on, what is going on? What's the process? blank aja ya. Ya, tapi waktu di Hambalang itu memang kita bagus ya. Maksudnya pertama sebelum ke Magelang kan memang semua dikumpulkan. Terus dikasih vision. Nah di situ saya dengar pertama FOMI ya, maksudnya yang directly Pak Presiden punya speech. Jadi itu benar-benar melihat seseorang yang beyond. Jadi bukan, dia punya vision yang jauh. Dan beberapa materi ya yang diberikan materinya juga keren banget. Punya vision for Indonesia ya. Jadi di situ makanya juga wah ini sesuatu yang beda ya. Maksudnya nggak terkotak. Kalau kita pikirin pemerintah kan biasanya birokrasi kaku. Tapi ini vision yang dilihat itu mau seperti apa kita. Kalau bayang ya, itu kalau aku kan posisi shock masuk gitu, what is Hambalang, where is this, who are these people kan. Within that emotional hurdle gitu, yang bikin aku bisa calm down adalah materinya, untuk menikmati dan mempelajari materinya. Karena materinya itu luar biasa keren dari perspektif yang saya nggak bisa dapetin di kehidupan saya sebelumnya. Sama. Jadi pada saat itu, I'm like, okay, you know what, bottle up your emotions, I'll deal with you later. Kita belajar dulu. Materinya bagus. Yang paling klik saat itu, and then you change your mind, itu apa? Satu-satu. Itu nggak change my mind sih. Ya silakan dari Mau mikir AI masuk. Kalau buat saya sih waktu itu materi yang diceritakan Bapak, kita harusnya memposisikan negara kita ini pada apa. Jadi dia memberikan statecraft. Dan statecraft itu tidak pernah saya pelajari dan sangat luar biasa sekali. Dan sangat menarik untuk seseorang seperti saya mempelajari statecraft. Jadi secara sejarah bagaimana negara-negara itu memposisikan mereka dan juga secara filosofikal, secara filosofi apa sebenarnya yang bisa membuat suatu negara maju atau bahkan tidak atau mundur, dan di mana kita harus memikirkan Indonesia pada saat itu. Jadi statecraft-nya sangat menarik untuk saya dan ilmu yang luar biasa bisa kita lihat secara saintifik di mana-mana juga. Ya. Kalau Bu Vero? Apa? Pada saat mendengarkan Pak Presiden. Pak Presiden speech. Apa yang paling waktu speech saya juga, wah kalau buat saya ya, ini pribadi personal banget. Wah ini kayak pendeta ngomong sama saya.
Beneran cuy. Truly banget. Karena dari hati banget kan. Iya, Jadi ceritain tentang sejarah gitu loh. Jadi dan apa ya, inteleknya semua tuh ada gitu loh. Jadi dari sejarah dulu zaman penjajahan sampai sekarang kira-kira seperti apa. Terus kita ada 4 materi kan. Jadi dikasih tahu, diberilah maksudnya pandangan-pandangan seperti materi ke depan kita tidak akan terhindar dari AI. Nah, waktu saya dikasih materi itu saya masih meraba-raba AI sih sebenarnya. Dikasih vision yang kayak udah begitu teknologi gitu loh. Saya juga tapi ya I feel wow gitu loh. Maksudnya sesuatu yang nggak ada dalam bayangan saya ketika saya bayangin di pemerintahan gitu loh. Ya, tapi dengan itu, dengan kayak misalnya dapat pemaparan dan segala macam, pasti kan ada ekspektasi yang ditaruh sama Pak Presiden. Itu ada ketakutan nggak daripada Bu Wamen ini semua? Kalau misalnya saya diberikan ekspektasi yang segini sama Pak Presiden, terus nanti bisa nggak saya ngelakukan itu? Saya kayak, oh ini yakin gue bisa nggak sih ngerjain apa yang dimau sama Presiden itu? Aku sih karena pernah di pemerintahan ya, jadi minimal kurang lebih tahu cara kerja birokrasi. Walaupun waktu dulu tidak langsung di administrasi pemerintahan, kan sebagai ex officio, apa ya, maksudnya partnership with the government kan. Kan pemberdayaan perempuan kan tidak ada nota nomenklaturnya di pemerintahan, tapi dia mensupport gitu. Tapi ketika masuk, saya tahu ketika kalau kita mau merubah, kita benerin, bukan kita melangkah birokrasi ya. Maksudnya birokrasi itu harus ada karena bagaimanapun itu akan berjalan tanpa atau ada kita. Saya hanya berpikir selama 5 tahun itu apa yang bisa kita bantu supaya birokrasi ini bisa lebih praktikal. Jadi jangan terlalu banyak birokrasi tapi akhirnya kita tidak memikirkan people oriented. Jadi kan birokrasi itu selalu membuat kita itu seolah-olah kita mau cepat tapi susah. Jadi lama. Tapi waktu mendapatkan vision dari Pak Prabowo, ya ada rasa. Nah, justru kita kan ada di dalam posisi punya power. Betul. Harusnya lebih gampang kita melakukan karena bosnya kita punya vision yang different gitu loh. Bukan kotak birokrasi, tapi he want to do something beyond. Karena dia punya target kan. Ya, anak generasi emas kalau di saya kan Asta Cita 4 apa? Dia mau maksudnya anak-anak yang sains, di teknologi dan anak yang berprestasi. Itu kan artinya ada target. Tapi bagaimana melakukannya dengan birokrasi ini kita coba di match supaya lebih digampangkan untuk biar bisa di praktis lah untuk dilakukan kepada masyarakat. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa nggak akhirnya yang, karena kan kadang-kadang birokrasi itu juga nggak, walaupun dengan punya power ada aja juga yang menghambat. Itu mungkin yang bawah-bawahnya itu gitu ya. Pak Presidennya ngomong jangan banyak pertek-pertek, jangan banyak banyak aturan-aturan. Yang penting masyarakat dapat. Iya, benar. Segampang itu nggak gampang. Nggak gampang realitinya. Apalagi makanya kalau kita laporan terus. Laporan. Gimana lu gimana? Ini Pak Presiden mau jalan begini bisa nggak? Iya, ada masalah. Ada. Tapi kita tidak mengatakan oke, langsung direct. Balik lagi, ketika punya vision, punya gambaran, birokrasi harus dirubah. Itu kita perlu waktu. Karena birokrasi ini kan saklek kan. Dan dia perlu waktu untuk adjust. Kita tidak menghilangkan birokrasi, tapi bagaimana kita mematchingkan birokrasi supaya visi dan misi Pak Presiden itu bisa nyampe gitu loh, terrealisasi. Inilah kerjaan kita 5 tahun ini. Tinggal berapa tahun? Hari 4 ini tahun, 2 bulan. Hari ini pas taping 299 hari. Besok 299 pas penayangan 300 hari. 300 hari besok. 300 hari besok. Iya ya. Tapi kita masih semangat lah. Iya, karena tantangannya nggak segampang itu. Karena mesti birokrasi right kan. Iya, nggak kita bisa juga tidak bisa. Karena mungkin kita cuma 5 tahun, belum tentu. Tapi kan birokrasinya harus jalan. Benar. Tapi bagaimana dengan ada kesempatan kita ada di posisi, tapi kita bisa menggunakan kuasa yang ada untuk bekerja. Gue lagi supaya visi misi jalan. Benar. Karena aku pun jadi membayangkan kalau misalnya di posisi ibu-ibu sekalian gitu. Orang komplain soal birokrasi. Yang gampang jadi lebih susah.
Gitu. Iya. Tapi untuk dipangkas 100% juga nggak segampang itu. Iya. Karena ada circumstances juga yang harus dijaga kan sebetulnya. Iya, kayak gitu. Kalau Bu Airin sudah ketemu hilalnya kayak apa yang disampaikan saat itu oleh Pak Prabowo sampai akhirnya I came late. bandel banget. Jadi aku bukan bandel karena dipanggilnya itu kan pagi ke DPR kan. Jadi datang itu udah pas sessions yang selanjutnya siang. Oh, yang siang. Nggak siang lah, jam 11 lah. Iya, Berarti jam siang lah 11. sebelum makan Sebelum makan siang. sebelum makan siang. Pas gitu saat itu. Nggak bercanda. Tapi nyampainya itu karena harus ke DPR dulu menghadap dulu kan. Jadi abis itu baru ke Hambalang. Nah, jadi saya nggak dapet itu. Ntar I'll ask you. But the rest of it, for me, ada perspektif yang ada beberapa negarawan dari negara lain juga kan. Ya mungkin saya nggak sebut di sini, tapi ada yang dari Middle East area sama dari Western world juga yang memberikan behind the scene-nya. Kalau aku biasa aja suka nonton Discovery Channel kan, untuk tahu gitu, ini behind the scene-nya seperti apa sih. Apalagi dari sebuah negara behind the scene. Saya tuh pas melek, I'm like, that's why it's not like this. Jadi ada banyak banget aha moments yang ada di dalamnya. But the key is, siapapun juga pembicaranya behind the scene, the tech that's used, dan the thought process ya. Apa yang dipikirkan sebagai seseorang yang ngelihat dari government perspective. Karena I'm very private sector and community driven kan. Jadi pas masuk itu okay, this is the piece of puzzle that yang aku nggak punya. Kalau ditanyakan mengenai apa tadi? Ketakutan dengan ekspektasi yang diberikan lah. For me, Emang nggak takut. bukan karena I said this before dan mungkin ini cliche dan mungkin ini banyak orang yang mungkin nggak percaya atau apa lah, but doesn't matter. It's a life mission. Kenapa? Karena sejak aku keluar dari dunia korporat, I told myself this kan, I wanna continue to be my authentic self. Nggak mau merubah authenticity. Susah kan, mental wellness itu naik turun itu capek gitu. Udah ngelewatin hal tersebut, I will not change who I am as a person karena sebuah posisi, karena sesuatu gitu. Kedua, I more or less know the life missions yang aku mau, right? Jadi sejak keluar dari corporate, setiap business ventures atau setiap collaborations yang I get into is like a vehicle for me to get closer to my life purpose. This is one of the vehicle. What is the life purpose? Mungkin ditanyakan. Adalah create an impact untuk a better world. Di mana saya percaya people, profit, planet, it's intertwined together. Gitu loh. Ini ketiganya itu harus jalan bareng. Yang biasanya orang lupa. Pertama kan orang pasti ingatnya profit, terus melupakan the people side. Dan sekarang planetnya itu harus ada juga. So everything that I do, it's all about that. Dan kalau disingkatkan, we speak Chinese kan. Jadi ada sebenarnya segala sesuatu itu adalah tertuang ke dalam satu kata business, which is in Mandarin is called Sen Yi. Sen Yi, if you break it down, is actually a meaning of life. Sen adalah hidup, Yi adalah makna kehidupan. Sun Huo de Yi. So with that, everything that we do mengacunya adalah ke life purpose tersebut. Kalau enggak kan kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil ya. Jadi everything that we do, kalau misalnya kita hanya bekerja, kalau saya hanya bekerja saja dan tidak mengikuti hati itu, nanti susah jaga hatinya kan. Iya benar. The purity of the heart. Jadi kalau ditanyain KPI, the KPI dari Bapak adalah pengennya ke Indonesia Emas dan vision-nya very clear, tapi di balik itu kita bisa ngelihat gitu loh. Ini orang-orang yang akan terimpact adalah anak-anak Indonesia. Kalau kita beneran turun ke bawah, it's a very hearty situations gitu loh, yang harus kita fix segera kan. Dan melihat mereka, for me, it's an engine that we will have to get there no matter what. 5 tahun ini crucial banget, we have to set the foundations. Dan I understand kenapa orang-orang itu banyak yang mungkin unhappy ya. Because it's been going on for so long. Makanya di kita menghitung hari, kita harus tancap gas sebisa mungkin, no matter what the obstacles is, ada budget atau nggak ada budget, kesulitan atau enggak, just focus on that, we'll get there. Gitu sih. Berarti sebetulnya memang bagaimana memaknai power yang udah dipercayakan ya. With Untuk great bisa power nolong come great responsibility. Karena kan nggak semua orang bisa memahami bahwa posisi di pemerintahan itu ada harga loh yang harus dibayar gitu. Ada sangat besar. ada pengorbanannya gitu. Banyak sekali. Iya kan, tanggung jawabnya besar, bukan cuma seolah-olah ya lu enak dapat jabatan gitu. Ya kan Lu orang punya lihatnya power. kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu susahnya ternyata untuk bisa punya apa ya,
tujuan itu tercapai untuk Iya. kayak tadi apa yang dikasih Pak Presiden kayak menuju Indonesia emas, pengen anak-anak Indonesia itu bisa apa ya seperti negara-negara lain yang maju gitu kan. Itu kan susah untuk mencapai ke sana, tapi kan kadang-kadang kalau orang ngelihat gitu aja lama banget, gitu aja nggak bisa ngerjain kan Iya. yang kelihatan sama masyarakat kan itu doang. Karena kalau tadi dengar dari ceritanya Bu Airin, harus melepaskan private sektornya, harus lepasin bisnisnya dan segala macam. Berarti kan ada suatu nilai yang sebetulnya lebih besar. Sampai berani mengorbankan apa yang udah diperjuangkan sekian lama. Iya, Itu tuh pengorbanan. itu bukan hal yang gampang loh. Aku diketawain nama itu. Kalau Bu Stella lebih another levels. Kalau saya mungkin yang namanya duit itu bisa dicari lah ya. Ya toh. Kalau rezeki itu if we are ready to receive, right, God will provide. Iya. Tapi Bu Stella keluarga juga ditinggal. Iya. Ya, Di sana. ya ini kalau kita bicara, kayaknya waktu itu saya salah satu pertanyaannya bagaimana life work balance? Nggak ada life work balance. Life saya cuman work. Kalau hangout sama kita balance lah. Iya, keluarga saya tidak tinggal di sini. Saya harus meninggalkan keluarga saya. Jadi suami dan anak saya tetap di Tsinghua University karena suami saya juga adalah profesor fisika yang cukup ternama di dunia dan agak sulit buat dia untuk bisa pindah ke sini. Dia harus ngurus anak karena agak susah juga tiba-tiba pindah sekolah. Mungkin nanti akan kita pindahkan, tapi untuk sementara ini sulit ya, kan begitu tinggal dipanggil tiba-tiba. Sangat diapresiasi kesempatan untuk bisa mengabdi kepada negara, tapi memang susah sih. Iya. Di tengah banyaknya tagline kabur aja dulu, nih pakainya baju Indonesia. Ini ada maknanya nggak sih ngomong-ngomong baju ini ada samanya 80. Ini kan ini kemerdekaan. Ini semua kementerian punya baju ini. Apa gimana? Iya, maksudnya kita kalau ini memang baju kementerian saya, bisa dilihat ini Dikti Saintek berdampak terus 80. Jadi belum dikasih kalau ini semakin logonya. banyak, semakin banyak kreatif, semakin banyak Iya. ekonomi, perempuan semakin berdaya. Semakin berdayakan ya. Ini bajunya dari ekonomi kreatif yang dipakai Bu Vero sama Bu Airin. ini yang dikti. Ini Dikti. Kalau ini minjem memang. Saya pinjam. Kalau ini bukan dari baju kementerian. Jadi ini siapapun juga bisa langsung ke Instagramnya Van Cican. Van Cican adalah ini nih yang lucu banget, imut-imut ini. Van Cican. Van Cican. Ini adalah IP lokal yang sudah sampai ke luar negeri juga. Kadang-kadang lebih dikenal di Malaysia daripada negara kita sendiri. Mereka itu ada buku pelajaran juga, ada komik-komiknya. Dan tahun ini tahun yang sangat spesial karena ini cuma satu dari 50-an IP yang sudah masuk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke mall-mall seluruh Indonesia tuh, itu bisa ngelihat cut-out board yang ada 80. Kalau 80 doang kan serius nih, scientist kan. Kalau di mall nih, kita udah ada nih yang ada Van Cicannya, kemudian juga ada contohnya Milk and Mocha, kemudian juga ada si Agus Pete Ijo. Jadi ada banyak 50-an punya Indonesia yang ya sudah mendunia yang tahun ini ikut menselebrasi 80 tahun kemerdekaan. Nanti ada Transjakarta, kita baru ada 7 IP lokal, very happy. Garuda Indonesia juga sudah ada 4 pesawat yang kolaborasi, kereta api sudah banyak banget gerbong-gerbongnya yang kolaborasi dengan IP-IP lokal. Makanya ini sebenarnya sama Airin seneng gitu. Kayaknya Ya, I bring Kita- happiness gitu ya. kan banyak sekali kadang-kadang gini, anak-anak muda kita itu kan kreatif. Betul. Benar. Tapi ketika mereka mau menjual di sini, mungkin kalau kita kadang-kadang pemasaran, branding itu yang mahal Iya. untuk marketing. Iya. Tapi kalau misalnya lokalnya kita, anak-anak mudanya kita, kreatifnya kita disupport sama government, Iya. itu kan akan gampang. Maksudnya Iya. buat mereka itu untuk naik kan gampang dan kita juga bangga. Iya. Bagaimana kita mengapresiasi karena kreatif-kreatif kita ini tuh banyak beraneka ragam, mau ngomong dari kain, kreatif, kearifan lokal Indonesia. Ini sebenarnya kunci yang bisa dijual gitu. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita itu ketika mereka lebih dikenal di Singapura, mereka jauh lebih karena mungkin Iya. mereka bisa menjual lebih. Iya. Kan ujungnya kan kita pengen mereka punya ekonomi melalui kreatif-kreatifnya mereka. Atau Iya. mungkin mereka tuh merasa kurang support dari government sendiri. Kayak mereka banyak kali yang di media sosial bilang,
nggak ada support dari pemerintah. Nah ini sekarang Ya. tuh ada air. Sebenarnya kalau support kita ada ya. Mungkin satu yang belum dan terus kita coba optimalkan itu informasi. Di mana support-support itu berada dan bentuk-bentuknya. Jadi itulah sebenarnya yang kadang kalau saya lihat ini ataupun ini misalnya saya bareng Airin kita sedang ngomongin bagaimana agar pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas yang tentang ekonomi kreatif itu bisa kita taruh di universitas agar ada rekognisi. Karena pelatihannya sebenarnya ada. Tetapi kadang-kadang orang bahkan nggak datang. Jadi misalnya ada workshop yang Atau mungkin gratis. kurang sosialisasinya mungkin sehingga sosialisasi dari- ini kan sebenarnya tidak bisa diharapkan juga 100% kementerian itu bisa. Karena kita bukan media sosial begitu. Betul. Kita Tapi bukan maksudnya media kan sosial. menggerakkan mungkin daripada satu universitas atau mungkin beberapa mahasiswa mungkin yang ditunjuk untuk sosialisasi kan itu ini mungkin karena selama ini saya kalau ngelihatnya kurang sosialisasi daripada pemerintah sehingga Kurang berkolaborasi Iya, juga. iya, dengan jadinya kampus-kampus. Sebenarnya tidak juga ya kalau kita lihat datanya saya tidak setuju bahwa tidak kerjasama maaf kita kan berdasarkan data ya kerjasama dengan susah kalau kamu profesor pakai data. apa justru kerjasama Justru di dengan sini kita harus universitas tahu. itu banyak luar biasa. Tetapi pengumpulan data tersebut dan agar informasi itu bisa dilihat oleh semua orang itu memang yang susah. Dan saya kasih contoh misalnya ada banyak workshop-workshop yang dilakukan baik dari universitas ataupun bahkan dari perusahaan-perusahaan misalnya untuk gaming untuk yang lainnya dan tidak selalu penuh begitu. Nah, ini sebenarnya yang kita sedang coba koordinasikan bersama agar bisa itu. Ada satu yang kita lakukan di kementerian ini saya sedang membuat satu portal satu pintu untuk bisa melihat semua kesempatan baik itu beasiswa maupun pelatihan-pelatihan yang diberikan secara gratis. Apakah itu kesempatan beasiswa untuk di dalam maupun di luar negeri melanjutkan S1, S2 ataupun S3 ataupun kesempatan untuk bisa mengikuti workshop. Apakah misalnya perusahaan ada yang akan memberikan workshop tentang gaming, workshop tentang itu. Nah, itu kita sedang buat portal untuk menjadikan satu informasinya. Nah, kalau itu betul, kita memang masih harus terus berbuat itu. Tadi kita berbicara birokrasi, kita berbicara politik, kita berbicara ini sebenarnya semuanya kembali lagi kepada orang. Semuanya itu ada orang. Orang yang membuat birokrasi adalah orang, yang menggunakan birokrasi adalah orang. Politik adalah orang. Pekerjaan kita semuanya mengenai orangnya. Nah, jadi satu yang kita perlu selalu pikirkan, mungkin kalau saya nggak usah berbicara ke yang lain, tapi kalau di kementerian saya, di tugas saya sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, kita jarang atau masih belum optimal segala sesuatu kebijakan yang kita buat itu memikirkan orang yang akan membuat kebijakannya itu bisa nggak melihatnya, bisa nggak menggunakannya. Itu sebenarnya yang kalau saya boleh jujur, kita masih belum seperti itu. Ini contoh sederhana. Kita di kementerian itu punya saat ini masih ada 57 aplikasi. Ini 57 aja sudah, maaf, tadinya 130 jadi 57. Ini saja sebenarnya sudah, kenapa? Ini bukan ada maksud tidak baik, bahkan maksudnya sangat baik karena setiap bagian-bagian, setiap itu ingin membuat aplikasi agar bisa pakai aplikasi. Tapi kalau begitu kita lihat dari satu orang, misalnya mahasiswanya, nggak mungkin mahasiswa pakai 57 aplikasi dalam hidupnya. Akhirnya menjadi apa? Akhirnya tidak dipakai, akhirnya bahkan tidak tahu informasinya, akhirnya bahkan data yang kita peroleh juga tidak akurat, dan bagi kita untuk memberikan bantuan-bantuan, untuk memberikan kesempatan-kesempatan, kita hanya mendapatkan data yang tidak akurat. Itu sering terjadi di setiap sistem yang kita berada. Jadi itu sebenarnya yang kenapa kadang terjadi kesenjangan atau persepsi bahwa pemerintah tidak atau belum hadir secara optimal. Karena mungkin memang betul kita tidak memikirkan dari sisi yang memakainya, dan itu perlu kita tingkatkan. Makanya ini sebenarnya problem, tapi juga menjadi challenge. Justru Kementerian Kabinet Merah Putih ini sebenarnya menjadi kunci sebenarnya dalam 5 tahun ini, karena kolaborasi ini penting. Jadi tidak menjadi parsial-parsial semua gitu loh. Nah, kalau bilang di saya, buat saya mau dikti mau ekonomi kreatif, either job creation buat perempuan terutama biar perempuan berekonomi, anak berkreatif, atau minimal mereka profesi.
Nah, oke, ini punya portal. Harusnya nanti antara kementerian kita semua, kita punya satu portal. Dalam arti, di sini ada demand, di sini ada supplier. Iya. Yang ini nggak pernah match. Iya. Di sini ribut, saya nggak punya orang, saya nggak punya anak muda, saya nggak punya pekerja profesi, saya butuh yang seperti ini, standarnya seperti ini. Sekarang di sini ada pelatihan, tapi pelatihannya balik lagi. Makanya Kabinet Merah Putih ini menurut saya adalah kombinasi antara birokrasi dengan profesional. Iya. Kalau orang private sector, dia akan berpikir, Iya. gua harus untung. Betul. Benar. Minimal kalau nggak untung, gua tidak buang, maksudnya gua nggak rugi. Gitu. Iya. Tidak. Iya. Artinya semua orang dipaksa untuk mencapai keuntungan ini. Iya. Di birokrasi, keuntungannya kalau kita benar-benar apa? Perempuan punya uang, Iya. anak-anak sejahtera, Iya. keluarga bahagia. Iya. Itu kan people. Iya. Berarti kan harusnya dalam otak birokrasi, itulah untungmu. Benar. Kalau private sector, oke, kita ngomong uang. Tapi minimal kesejahteraan dalam lingkungannya kan dia Iya. jaga kan. Iya. Kalau mereka nggak sesuai target, dipecat. Betul. Kan birokrasi nggak bisa. Iya. Tapi dengan adanya birokrasi dan profesi ini di match Harusnya gitu di loh. match. Iya. Nggak bisa birokrasi hanya create Iya. pelatihan, create ini, buka, bikinlah semua Iya, pelatihan. Budget harus, memang ngomong birokrasi, budget harus habis. Tapi output, not outcome. Iya. Karena mereka nggak ada punishment. Nah, ketika profesi dan birokrasi itu ada target yang dikejar. Makanya mungkin Menteri Wamen semua itu dikolaborasikan. Kita juga berharap Betul, kita juga nggak ngerti politik sepolitiknya orang birokrasi. Tapi minimal kita tahu gitu loh. Iya. Iya. Kalau Iya. kita sebagai pebisnis, kita harus lakukan seperti kita profesi, kita harus lakukan seperti ini gitu. Nah, sehingga inilah yang menjadi wadah buat kita bertemu gitu. Kita harus bentuk portal-portal sehingga sini ketika birokrasi menghabiskan uang untuk pelatihan, standarnya apa? Job creation. Iya. Standarnya apa? Kreatifnya juga dibeli orang. Ketika lu ngomong UMKM, Iya. jangan cuma UMKM bazar doang. UMKM lu kita latih, tapi pastikan pasar menerima nggak? Iya. Nah, ini yang menjadi PR kita PR, semua dan PR kolaborasi di zaman Kabinet Merah Putih ini supaya kita harus cepat mengawinkan birokrasi dengan profesi Setuju. jadi satu. Karena itu nantinya akan ada multiplier efek juga. Ketika misalnya birokrasi bisa mensupport para pengusaha punya profit, negara juga diuntungkan dengan pajak yang dibayarkan. Betul. Sebenarnya kan gitu. Itu Ini kan circle. Itu kan Yes, circle. Sementara yes, sekarang yes. ini orang lagi teriak-teriak, kayaknya lo nggak bisa banget mempermudah ya. Kalau ada yang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu? Tapi ya, aku setuju sama Bu Vero tadi mengatakan bahwa birokrasi dan private sector udah waktunya Itu duduk combine, bareng ya. dan Yes. berkolaborasi. Iya, itu PR sih Bu Vero. Ini PR buat banget. untuk semua orang. PR itu. We need to do a mindset shift sih at Yeah. every single level, bukan hanya government levels. Yeah. Coming from a private sector juga Iya, iya. perubahan mindsetnya harus ada dan dari communities juga. I know there's a lot of distrust. Let's face it, kan? A lot of distrust between each of these stakeholders. Tapi kita punya satu hal yang kita commonly punya, gitu loh. Kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap merah putih. Saya memohon banget ke semua orang untuk coba kita kesampingkan dulu itunya. For once, give us the trust and give each other the trust and a chance gitu toh. Untuk dengan kecintaannya kita terhadap negara kita, dengan merah putihnya kita, yuk let's do something and kolaborasi. Karena segala sesuatu itu tak kenal maka tak sayang. Kalau saya tidak tahu mengenai keresahannya Anda, maka saya tidak bisa mengerti, ya kan? Kita aja kalau tukeran sepatu itu nggak mungkin bisa size-nya fits kan. Jadi yuk kita saling bersama, saling mengenal diri satu sama lain. Apa sih keresahannya masing-masing? Apa sih yang kita bisa lakukan supaya jalan tengahnya ketemu? Di dalam pemerintah sendiri dengan ada perpaduan birokrasi dan profesional, mindset shift ini sedang bergulir dan sedang bergulir dengan kecepatan yang secepat-cepatnya yang bisa dilakukan dari dua sisi. Bukan hanya dari birokrasinya, tapi juga dari professionals ya kan. Karena we can't change people, we can change ourselves kan. Dan bagaimana kita bisa merubah kadang-kadang bahasanya kita. One of the things I always say that kita salah satu pekerjaan besarnya kita ya adalah mentransit bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Karena seringkali di dalam meeting ini lagi ngomong di bahasa Indonesia dua-duanya. Kok berdua ini nggak nyambung ya, sama-sama itu like mempertahankan pendapatnya sendiri kan. Which is that's when we intercept and say ini maksudnya gini loh, tapi kita tujuannya kan sama, boleh nggak solusinya A B C. Nah itu seberapa kali diterapkan ada
udah ada lah titik terangnya ya yang mungkin bisa bergulir ke sana. Tapi mindset shift is fundamental in every single layer of the society. Ya, jadi kalau misalnya orang nggak mau buka pikiran, bagaimanapun samanya tujuannya sebenarnya dengan caranya beda-beda nggak akan bisa jadi Jadi satu. harus open mind, open soul, open heart. Betul. Makanya di tema 80 tahun ini yang pertama adalah bersatu berdaulat. Iya. Sepanjang kita masih menggunakan KTP Indonesia, paspor Indonesia, ingat itu bersatu berdaulat. Dan sejahtera. Indonesia maju, that's why maju dari aku. Maju dari akunya itu aku mau ngapain gitu. Jadi udah sebagai selesai bagian dari 17 Agustus 1000. Ini baru pemanasan. Baru pemanasan kita. But it's not easy. It's challenging kan. Tadi kita ngomongin mindset shift. Yang sebenarnya yang kedua juga adalah entrepreneurship mindset itu harus ada. Entrepreneurs itu apa sih? Kita nggak perlu kok ada company untuk mencetuskan kita sebagai entrepreneur. Ada yang namanya intrapreneur di dalam perusahaan masing-masing kan. Sebenarnya entrepreneurship yang bisa kita belajarin itu adalah grit-nya. Itu kayak Bu Vero katakan, Bu Vero kan daya juangnya tinggi ya. Jadi kayak balon gitu yang ditoing-toing nggak bakal jatuh-jatuh. Nah itulah Bu Vero. Nah kita itu sebagai Indonesia kita juga harus seperti itu. Ditoing-toingkan itu kalau kita memang misinya mau menuju ke satu tempat. Ini dari level pribadi, keluarga, dreams ya. Ingat kan? Kita pengennya apa secara pribadi, saya pengen itu. Jangan langsung bilang, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya duit, nggak punya apa, maka nggak bisa. Itu kita sudah mengkondisikan diri sendiri, tidak akan mencapai sana. Keluarga sama, negara juga sama. Kita tidak boleh mengkondisikan diri kita sendiri, kita tidak boleh, tidak bisa mencapai ke sana. Kalau kita sudah mengkondisikan tersebut, akan sangat susah untuk sampai ke sana. Gitu. Berarti At least. intinya harus yakin. Harus yakin. Jadi kayak balon itu yang toing. Iya. Apa sih yang jadi toing-toing. yang didorong Toing-toing bisa aja. jatuh. Itu adalah grit dari seorang entrepreneur. Ketiga terakhir adalah financial planning 101. Berkah itu tidak akan masuk ke kita kalau kita tidak bisa menampungnya at individual levels, at company levels, at family levels dan semuanya. Jadi kita harus bisa tahu memanage duitnya. Iya. Namanya kan berkah dari yang atas ya. Berkahnya kalau kita nggak siap nerima ya ini akan bocor kemana-mana. Doesn't matter how much, whatever the amount is nggak akan cukup gitu. Tapi kalau kita tahu cara manage dan kita tahu financial freedom. Saya mau nanya deh, semua orang pengen kaya nggak? Jelas loh. Iya, Pasti. Kayanya di dong. angka berapa? Nggak ada di sini, coba setidaknya cukup dan nggak kekurangan kalau saya. Angkanya ada nggak cukup itu berapa? Kalau ada. ditanya angka nggak ada. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sains mengatakan tidak sebanyak-banyaknya. Oh, gitu ya. Karena ini Saya banyak terima buktinya, banyak buktinya Kak. setelah pendapatan tertentu ditambah gajinya itu ada risetnya tidak menambahkan kebahagiaan. Tapi harus mencapai ke suatu titik tertentu. Dan ini titiknya berbeda-beda mungkin di setiap Yang umur. penting titik bahagia ya. Yang Jadi- penting capai titik bahagia. Tapi sebenarnya titik bahagia itu juga sulit. Itu harus ngelewatin cukup. We have to be done with ourselves first. Iya. Makanya Grateful. ada. Grateful, benar. Grateful heart is important. That's why karena ngomong sains itu kan ada Maslow hierarchy of needs ya. Kita masih yang paling bawah dan ya udah ke atas dikit lah ya. Untuk mencapai ke paling atas itu money doesn't buy you happiness and it's true. Yeah, that's Right. right. Grateful. And we all want to be rich kan. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah menobatkan angkanya rich buat ya kita semua beda-beda ya kan. Kalau kita nggak pernah menobatkan itu, ini ibarat kita pakai Google Maps tapi nggak tahu destinasinya mau kemana. Bakal nyampe nggak? Nggak bakal nyampe. Yang ada kita mungkin nggak bisa menikmati apa yang kita sudah punya. Jadi tetap ada di marmut itu yang lari-lari terus kan. Itu ada namanya happiness treadmill. Happiness treadmill. Itu ada sainsnya. Happiness Ada menarik Happiness Betul. treadmill. Iya, Oke. itu memang konsep yang sangat sering dan sudah terbukti itu yang biasanya membuat hampir kita semua di planet ini susah mencapai tadi yang namanya titik Tapi itu harus kebahagiaan. dikasih ke anak dikti nggak? Maksudnya Sebelum nyampe ke sana harus baby Treadmill. steps. Semuanya, maksudnya bukan anak diktinya untuk semua orang ini sih. Betul seperti yang tadi Ren, kita semua itu berdasarkan data kita hampir semuanya itu mempunyai simptom yang namanya happiness treadmill. Jadi kita bilang, oh nanti kalau saya beli mobil, kalau saya punya mobil saya akan bahagia nih, atau punya jam tangan saya akan senang banget. Terus begitu udah beli jam tangan, Udah. Biasanya setelah bisa aja aja. punya jam tangan itu nggak kerasa lagi Nggak lagi. kebahagiaannya. Itulah namanya yang happiness treadmill. Tetapi jangan patah hati dulu karena ada juga bukti-bukti yang memberikan apa sih yang bisa bikin bahagia. Nah, yang bisa bikin bahagia itu adalah menghabiskan waktu
dengan Meneliti. membuat bukan meneliti, Bukan karena sains. Kalau gitu dengan nggak nyampe teman-teman bagi ya. dengan kesan-kesan yang memberikan yang itu ingatan. Jadi kalau barang, jadi Make an kalau impact. barang dan pengalaman, kalau barang itu akan tetap nggak memberikan kebahagiaan, tapi pengalaman memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau pengalaman, misalnya kita ngopi bareng, waktu itu Aris sama aku nggak ngopi sih, ngeteh bareng. Kalau ini lain lagi. Nanti kita cerita ya. Kalau ini curhat bareng. Bareng. Itu yang setelah itu kan barangnya bukan barang, jadi nggak ada. Tapi yang ada itu diingatan. Nah biasanya ingatan itu selektif. Jadi yang diingatnya itu yang The baik-baiknya. core memory. Iya, jadi setelah berapa lama, nah itulah yang tetap jadi bahagia. Jadi itulah kenapa kalau pengalaman bisa menambah kebahagiaan. Jadi berbanyaklah pengalaman, apakah itu nonton konser bareng, ngopi-ngopi dan ngeteh-ngeteh bareng sama teman-teman, atau jalan-jalan. Nah, jadi spending money-nya untuk jalan-jalan. Tetapi kalau barang itu beneran selalu setelah beberapa lama nggak kerasa lagi Kata kuncinya kebahagiaannya. pengalaman bahagia ya. Gini, pengalaman tidak bahagia pun juga itu sebenarnya adalah itu kayak bekalnya kita. Ini hidup itu university of life kan. Jadi pada saat kita diberikan pengalaman yang kurang baik, tanya deh, ini gue lagi disuruh belajar apa? Iya. Karena yang di atas itu lagi mempersiapkan kita untuk a bigger chapter. Kalau kita nggak ngelewatin pengalaman pahit ini, we cannot go enter the bigger chapter. Justru kalau saya lihat pengalaman pahit malah akan lebih kita ingat dibandingkan pengalaman manis. Betul. Karena kalau tanpa pengalaman pahit itu kita nggak akan bisa maju. Ini patokannya nih kalau misalnya, aduh kemarin saya sempat gagal. Gagalnya kenapa? Ini jadi kita buat pikir terus. Oh jadi Betul. berikutnya Benar. kayak gini. Gitu. Karena aku banyak pengalaman pahit gitu ya. Itu kan jadi curhat. Mbak. Ini session curhat. Oke, kembali lagi tadi yang kayak Bu Airin bilang, how you can make an impact untuk hidup orang. Jadi legacy itu tetap ditinggalkan gitu. Punya uang sebanyak apapun, tapi kalau itu nggak bisa lo pakai supaya bisa membuat hidup orang jadi lebih berguna, ya nggak ada artinya juga. Mati besok, Diri nggak ada sendiri apa-apa. dulu. Kita harus bikin Kita diri puas, sendiri ya. happy dulu. Baru kayak banyak orang yang saya tanyain, anak-anak di kantor naik, kamu pengennya apa sih yang junior ya? Oh, aku pengen membela negara. Aku pengen berbuat dampak bagi banyak orang. Oke, what about yourself? Apa yang kamu buat diri sendiri? Langsung itu mengheningkan ciptaan. Baru mulai berpikir karena we cannot make everyone's happy dan kita tidak bisa membahagiakan orang lain apabila diri kita sendiri belum bahagia. Betul. Karena ibaratnya kita itu lighthouse kan. Iya. Tapi kalau our light itself itu kedap-kedip, mau gimana menerangin orang gitu toh. Kita sendiri aja belum terang. Jadi gali dulu ke diri sendiri, tanyakan dulu apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya mau lakukan. Ayo merdeka, maju dari aku. Oke, Merdeka. Yang terakhir di segmen terakhir kita harus tanya langkah-langkah konkret dari ibu-ibu ini semua sekalian. Gitu Yang kan. saintis langsung, oke. Nah, data aku mengatakan. Saya itu mulai dari data. Terus kita yang harus PR kita melipir. Kan kemarin Pak Presiden berpidato, kemerdekaan yang diartikan adalah merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, Betul. dan lain sebagainya. Itu kembali lagi berbicara soal pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan di Indonesia, waktu itu juga sempat baca dari Bu Stella, tesis tuh nggak perlu tebel-tebel, ya kan? Tesis to the point aja. Gitu. Yang penting tesis itu bisa Berdampak diaplikasikan. Betul. Ha-ha. Saya nggak bilang itu. Saya nggak bilang tesis yang penting perlu diaplikasikan. Tidak. Dan saya tidak setuju itu. Nanti saya jelaskan deh. Tapi saya nggak bilang bahwa tesis itu Kalau perlu nggak salah gini, diaplikasikan. Mbak, ngomongin skripsi kalau nggak salah ya. Skripsi. Iya. Tapi saya nggak bilang bahwa Tidak, untuk tidak, diaplikasikan. Tidak. Bukan. Skripsi itu terlalu panjang, terlalu prosedural, dan nggak terlalu Administratif. berdampak substansial kalau nggak salah. Mungkin Iya. coba yang diomongin apa, tesis. Iya. Ini kenapa alasannya Prof. Stella ngomong kayak gitu? Apakah karena di Indonesia sistem pendidikannya dinilai terlalu bertele-tele kah? Atau bagaimana? Bukan soal sistem pendidikan bertele-tele, tapi kembali lagi tadi saya di dalam setiap sistem. Jadi bukan saja sistem pendidikan, sistem apapun, Semua. sistem itu diciptakan untuk membuat kesejahteraan orang-orang yang Ya. berada di sistem itu dan meningkatkan kemampuan dari orang-orang yang berada di sekitar situ. Jadi bukan hanya skripsi, tetapi saya memang waktu itu sedang ditanya mengenai skripsi. Jadi kadang-kadang kalau oke. kita ditaruh di putus-putus nanti waduh nanti di Indonesia tanpa serangnya. headline susah banget. memang nggak bisa semua orang. Tapi saya ingin kalau secara mungkin kita balikan lagi ya, apa yang harus kita pikirkan untuk membuat sistem. Jadi tugas saya di kementerian adalah memikirkan bagaimana kita menciptakan ekosistem yang meningkatkan sains dan teknologi Indonesia.
Apakah itu melalui salah satunya secara konkret itu adalah apa yang dilakukan mahasiswa kita di perguruan tinggi agar kita bisa menghasilkan sains dan teknologi yang lebih kompetitif. Karena kita harus jujur, dan Bapak Presiden sangat mengetahui itu, kenapa dia justru mencanangkan bahwa kita harus membangun sains dan teknologi Indonesia, adalah bahwa pada saat ini dibandingkan negara-negara tetangga kita belum optimal secara sains dan teknologi. Nah, kalau kita bicara, saya akan bicara satu mengenai tadi skripsi itu adalah tugas. Apakah itu skripsi, tugas akhir, atau kan tugas yang dilakukan, ayo kita pikirkan tujuannya untuk apa? Tujuannya pasti bukan untuk menulis panjang-panjang. Karena kalau tujuannya untuk menulis panjang-panjang, anak-anak mahasiswa juga pintar. Mereka akan bilang aja, tulis aja panjang-panjang. Beratus-ratus halaman juga bisa. Tujuannya tentu bukan itu kan. Tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir melalui tulisan. Yaitu bisa memberitahukan. Skripsi saya itu menanyakan pertanyaan apa dengan metode apa saya menjawab pertanyaan tersebut, dan jawaban apa yang saya jawab, dan yang keempat, bagaimana jawaban yang saya jawab itu disituasikan terhadap penemuan-penemuan atau karya-karya yang lainnya. Itu, jadi cara berpikir dan secara sistematis mengenai suatu masalah. Jadi yang kita inginkan adalah cara berpikirnya, bukan kepanjangannya. Sehingga sebenarnya apa yang lebih susah? Membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana, atau membuat sesuatu yang sederhana menjadi kompleks. Tentu saja jauh lebih susah membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Itulah kenapa jika bahkan kita batasi hanya boleh sekian untuk menulis apa yang sudah kamu lakukan selama setahun, itu justru tantangannya lebih tinggi. Lebih susah untuk bisa menulis. Kalau disuruh nulis panjang-panjang gampang. Yang nggak usah dipikirin kata yang ini, kalimat yang itu. Tapi begitu harus, waktu kita SD kita harus bikin, waktu saya SD, pelajaran bahasa Indonesia, saya harus bikin rangkuman kan. Dari baca harus cuma 100. Itu adalah pekerjaan yang paling susah. Sampai sekarang pun saya hadapi mahasiswa-mahasiswa saya di perguruan tinggi yang top dunia untuk bisa mendapatkan rangkuman itu sulit luar biasa. Karena jadi yang ini, kalau kita nulisnya rumit itu justru gampang. Nulisnya menjadi sederhana, bisa dimengerti dan dalam dan sesingkat mungkin, itu justru yang susah. Itu jadi tujuannya. Jadi bukan panjang pendeknya, tetapi saya memikirkan tujuannya, bagaimana secara konkret kita bisa mencapai yang kita inginkan, yaitu melatih cara berpikir mahasiswa-mahasiswa kita agar menjadi sistematis, gitu sih. Oke. Dari masalah yang tadi, masalah skripsi itu contohnya, itu apa sih yang Bu Stella sebagai Wamendikti yang ingin dilakukan untuk bisa mengubah selama ini pola yang udah ada, skripsi yang panjang, yang prosedural tadi itu? Secara pola, kita sebenarnya tadi skripsi adalah hanyalah satu bagian ya. Tetapi secara pola, saya ditugaskan Bapak Presiden untuk meningkatkan sains dan teknologi Indonesia. Dan kalau kita melihat kembali lagi, sains dan teknologi itu tercapai bukan karena ada orang pintar atau tidak ada orang pintar di negara tersebut, tetapi apakah ekosistem yang ada itu mendukung bahwa orang-orang yang pintar ini bisa berkarya. Dan kita punya banyak sekali orang pintar. Saya sangat sering ke daerah, saya bertemu dengan begitu keterbatasan, walaupun kita banyak keterbatasan, kita begitu punya banyak dosen-dosen yang sangat-sangat mumpuni. Jadi yang kita ciptakan sekarang, yang kita kerjakan dan kerja keras saat ini adalah menciptakan ekosistem yang bisa mendukung para terutama sekali peneliti-peneliti kita, lalu yang kedua mahasiswa-mahasiswa kita, yaitu akademia kita di kampus-kampus kita itu bisa menghasilkan tadi berkreasi dan juga bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Ini kita ciptakan dengan dua cara utama. Yang cara pertama adalah kita harus tentu saja berkata mengenai dana. Kalau tidak ada dana tidak akan jalan. Jadi kita kerja keras dan sampai saat ini 10 bulan bekerja di pemerintahan, saya dan teman-teman di Dikti Saintek sudah berhasil meningkatkan hampir lipat ganda dana riset. Jadi kita 85% kenaikan dana riset dibandingkan APBN tahun 2025 yang sudah ditentukan, maksudnya 2024-2025 yang sudah ditentukan waktu kita masuk kabinet. Jadi kita sudah mencari dana riset tambahan itu hampir lipat ganda dana riset. Dan ini kadang-kadang ada bilang dana riset dipotong, tidak benar. Rp1 pun tidak dipotong dana riset dari waktu efisiensi Bapak Presiden. Tidak dipotong Rp1 pun.
Dan kita menambahkan 1,8 triliun dari mitra kami LPDP untuk dana riset. Itu pertama, jadi dari dananya. Yang kedua adalah regulasi. Jadi bagaimana kita membuat regulasi yang memudahkan agar para dosen-dosen kita terutama yang mereka lah yang melakukan penelitian itu bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Kita sudah membuat bahwa dengan sebagian dana riset kita yang diperbolehkan aturannya kita ubah, ini memberikan insentif langsung kepada penelitinya. Jadi dulu itu tidak diberikan. Jadi seorang dosen jika mereka menang dana riset tidak boleh mendapat bagian apapun dari dana tersebut. Itu sama sekali menurut saya adalah suatu sistem yang salah karena tidak demikian di ekosistem yang berhasil. Jadi saya sudah perjuangkan dan syukur berhasil dari sebagian dana riset kita yang 1,8 triliun dari LPDP akan kita pergunakan itu perisetnya berhasil akan boleh mendapatkan insentif langsung kepada mereka, kepada pribadi mereka karena mereka harus diinsentifkan untuk bisa melakukan penelitian. Ya. Luar biasa. Sampai bengong kan lo siapa yang menanya? Boleh ngomong nih, Masih banyak lagi sih. Masih banyak. Kita mengurangi beban administrasi dan sebagainya. Sebenarnya ada yang ketiga, yang poin ketiga ada 3-4. Yang poin ketiga yang kita lakukan adalah saya juga sangat fokus kepada pendidikan vokasi. Bagaimana karena pendidikan vokasi kita sekarang hanya 8% dari perguruan tinggi vokasi hanya 8% dari perguruan tinggi, tapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi saya bekerja keras untuk atau memberikan kesempatan bagi pendidikan vokasi untuk langsung dengan industri dan untuk sementara cukup berhasil, sudah ada industri yang membiayai langsung pendidikan vokasi. Lalu yang keempat ini adalah visi Bapak Presiden langsung. Beliau bukan saja membangun sains dan teknologi di jajaran perguruan tinggi, tetapi sejak awal beliau memikirkan bahwa strategi, dan ini betul adalah strategi yang tepat berdasarkan data-data yang kita lihat, harus membangunnya bahkan sejak SMA. Sehingga beliau mempunyai satu program hasil terbaik cepat yang namanya Sekolah Garuda. Kemarin juga disebutkan waktu beliau pidato, Sekolah Garuda kita membangun hanya 20 sekolah baru di pelosok Indonesia untuk memberikan akses bagi mereka yang berasal dari ekonomi bawah dan ke seluruh dari Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi terbaik. Jadi kita bangunnya bukan di Jawa, bahkan di daerah-daerah. Jadi makanya saya sangat sering ke daerah untuk melihat ini. Tapi pada intinya kenapa kita bangun itu? Karena kita percaya bahwa talenta tersebar di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, di Aceh, di Papua, di Nusa Tenggara Timur itu ada Einstein, dan Marie Curie. Tetapi peluang tidak tersebar di mana-mana. Peluang itu harus diciptakan. Sehingga kita ciptakan peluang itu. Ini visi langsung dari Bapak Presiden dan kita mengerjakan dengan sekeras-kerasnya supaya bahkan dari SMA pun ini bisa terbentuk kualitas SDM yang luar biasa yang akan membangun negara kita. Ya. Luar biasa loh misalnya. Iya. Semoga bisa tercapai sesegera mungkin dengan cita-cita yang. Langsung pengen jadi ilmuwan nggak? Aku langsung pengen daftar LPDP. Tapi suka nggak berani. Itu nanti saya itu sendiri. Ini kalau mau nanya-nanya lagi boleh sama Bu Airin dong sekarang ya. Iya. Kemarin tuh ekonomi kreatif tuh Kementerian Ekonomi Kreatif tuh lagi diributin banget, terutama di media sosial. Yang mana lagi? Masalah film animasi yang katanya dibajetin sama kementerian, terus hasilnya B banget gitu. Bukan B lagi sih, jelek. Emang netizen tuh kalau ngomong tuh suka kayak gitu. Ngecek enggak gitu kan, ngecek enggak, dengerin dulu juga enggak, langsung komentar gitu. Langsung, oh ini nih bahwa film yang didanai kementerian kok kayak gini, hasilnya dana yang dikeluarin sampai 6,7 M. Tapi itu benar nggak sih? Benar nggak? Aduh, aku udah ngeluarin statement and I'm hoping dia udah ngeluarin statement. Kita udah baca sih Aku statement udah itu. ngeluarin statement and I really hope ini teman-teman media juga ada banyak sekali yang bisa difokuskan kan selain yang ini gitu loh. Saya keluarin sekali lagi di sini. Pertama, bisa dicek kementerian saya itu
Kementeriannya Ekraf itu budgetnya berapa sih? Tapi langsung diketawain kan. Jadi setiap sen itu begitu berharga. Now, in short, kita tidak mendanai movies ini. Movies ini adalah didanai oleh ya produsernya gitu loh. Sebagai negara, apabila saya bisa mengatur bagaimana semua orang meng-spend duitnya, udah kelar, nggak ada pinjol. Ya kan? Ya kan? Nah ini nggak mungkin kalau saya bisa mengintervensi, lo nggak boleh spend ya. It's their decisions, right? As a negara yang terbuka, demokratis, itu ya kita tidak bisa mengintervensi. In brief, kita tidak mengeluarkan dana 1 sen pun juga untuk ini, right? Kedua, ditanyakan apalagi ada surat sakti nggak ya kan yang keluar dari pemerintah? Tidak ada surat sakti yang dikeluarkan oleh Ekraf atau oleh pemerintah supaya dia bisa masuk bioskop. Kenapa dia bisa masuk bioskop? Ya mau tanya ke bioskopnya. For me this is a commercial decisions daripada pemilik layar dan juga yang produsen film. This is commercial decisions. Kita intervensi, we are no longer an open economy, a democratic country. Jadi sebagai negara kita tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah ada nggak sih kerugian negara? Ada 23 menit waktu saya pada saat meeting tersebut dan sekarang ditanya-tanya terus gitu loh. Itulah kerugian negara kan. Karena kita semua orang, Bapak Ibu sekalian juga perlu tahu kalau misalnya yang mau audiensi ke yang protes tuh, emang bisa nih ketemu? Pernah nyoba kirim undangan nggak? Pernah nyoba DM nggak? Pernah coba itu nggak? Coba dulu gitu loh. Itu kita menerima audiensi dari semua, memang ngantri lah ya, gitu kan. Kita karena kenapa? Apalagi di Kementerian Ekraf, kita kementerian baru. Aku selalu mengatakan kepada teman-teman di Ekraf, guys, kita tidak boleh soto ya. Kita harus tahu apa yang terjadi on the ground. Tidak boleh ada yang namanya perception sebelum kita ketemu orang. Itu namanya judgment. Kita harus netral dan benar-benar harus jaga hati, netral, dengerin. Orang mau marah-marah aja dulu nggak apa. Dalam kemarahan itu ada cinta akan negara dan akan perubahan. Ada harapan tersebut. Kita dengerin yang bisa kita tampung, kemudian baru kita itu menjadi landasan kita supaya tahu apa yang sedang terjadi on the ground, right? Dan ya audiensi, salah satu dari audiensi itu ya yang itu. Gitu. Nah, ini dari audiensi dan udah ngelihat filmnya sendiri, penasaran nggak kita kalau misalnya Bu Airin sendiri tuh nilai film itu tuh gimana? Saya sebagai kasih nilai berapa? Saya sebagai seorang Kasih susah pertanyaan ke Air. Dia sudah mulai panas. Karena content creation is under Ekraf kan. Jadi kalau saya sebagai seorang wakil menteri tidak bisa memberikan nilai kan. Itu kan I'm not Rotten Tomatoes guys. I'm not Rotten Tomatoes. I cannot give lagi bisa buat tapi wakil menteri kreatif menilai sekian. Buat saya, apakah saya mengapresiasi? Saya apresiasi at least efforts is there. Exactly, Ya kan. Hasil akhirnya saya pengen warga negara Indonesia yang menilai. Itu akan kelihatan dari tiket sales ya, right? Kalau Jumbo kita lihat menjadi nomor 1 bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara, guys. Kenapa? Itu apakah karena saya ngomong? Ya enggak, karena penjualan tiketnya segitu, ya kan? Karena dari negara-negara lain bioskopnya mau nerima. Dan ini adalah hasil kerja keras dari tim Visinema, bukan dari Airin Umar atau Kemenekraf, enggak. Ada datanya kalau menurut Ibu Stella kan. Benar. Semua ada datanya di sana. Tapi kalau seumpamanya kan tadi Bu Airin bilang kita nggak mengeluarkan dana untuk film itu, kita hanya memberikan audiensi. Tapi ada possibility nggak karakter-karakter, kreativitas tertentu, film tertentu atau konten kreator tertentu apalah yang memungkinkan didanai oleh Kementerian Bu Airin? Saat ini, tahun ini kita ada mendanai beberapa komikus untuk ke Comic Con yang di Singapura. Kemudian kita juga ada tanggal 15 kemarin ada 3 IP lokal Indonesia yang hadir di Singapura, MRT, bus sama taksi. Dan ada apa lagi ya? Banyak sih, kita sekarang yang dari games sector itu juga sekarang minggu depan akan ke Gamescom di Europe dan akan ada di Tokyo Game Show. Jadi itu hanya beberapa contoh-contoh. Tapi buat saya my background is bukan hanya bankers, tapi aku juga venture capital, right? Jadi setiap sen, ini apalagi ini duit negara ya, setiap sen yang dititipkan kepada kementerian ini adalah mandat dari warga negara Indonesia. Jadi menaruh cap investornya saya akan menanyakan, oke, you mau ngadain program ini, perputaran ekonominya akan ada berapa? Kalau misalnya 1:1, no, it's not a good enough project.
either program is off atau measurement-nya is off atau apa gitu. Jadi di dalam aircraft-nya sendiri, salah satu yang kita lakukan dari mindset shift ya dan cara bekerja adalah every cent yang kamu keluarkan untuk on behalf of warga negara Indonesia untuk negara kita, perputaran ekonomi berapa harus bisa measurable. Jadi jangan omong-omong. Kalau nggak ngerti cara measure-nya, it's okay, ngomong sama industri cara measure-nya seperti apa. Karena sebagai negara, we have to be a trigger point atau accelerator kan. Trigger point yang domino effect-nya harus banyak gitu loh. Saya kasih contoh deh, Art Jog kan. Art Jog adalah salah satu festival, salah satu dari 42 festivals yang ada di Jogja. Jogja only loh. Even UFO communities dari seluruh dunia itu ke Jogja BTW once a year kan. Nah, dari Art Jog sendiri bisa di Google juga ya. Perputaran ekonominya berapa sih dari investasi yang dilakukan di satu festival selama berapa bulan. Itu Jogja. Mereka punya hotel penuh, sampai ke homestay juga penuh. Flight juga penuh, tempat wisata penuh kan, tempat untuk makan penuh. Art perputaran ekonominya penuh. Kalau nggak salah 4 triliun perputarannya dari sebuah Art Jog events. Nah, kalau kita tidak bisa measure, maka saya nggak bisa menghadap ke Bu Sri Mulyani untuk minta tambahan budget, ya kan? Dan kalau tidak berikan tambah budget, I understand, gitu loh. Karena saya belum bisa measure hal-hal seperti itu. Jadi, ya the things that we have to measure is setiap rupiah yang dikeluarkan, perputaran ekonominya berapa. Kalau misalnya berdasarkan mindset ini, do you think I will fund the movies? Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Gitu, berarti antara Iya, bapaknya ada di belakang screen. Kalau dari Bu Vero sendiri nih yang terakhir, karena kita masih ada terakhir banget tuh pertanyaan berandai-andai nanti yang sebelum menutup gitu. Kalau kayak Bu Vero sendiri, Bu Vero kan selalu, apalagi dari tadi kan bilang bagaimana memberdayakan perempuan, anak dan lain sebagainya gitu. Langkah konkretnya sendiri kalau dari Kementerian Bu Vero apa yang dilakukan? Kalau saya kan selalu ujung tombaknya di grassroots-nya, melihat kenyataan hidup. Jadi kenyataan hidup itu di saya. Reality. Ada permen nggak? Ada permen nggak? Kasih permen deh. Biar manisan dikit. Tapi kalau dari program prioritasnya Pak Presiden, itu kan jelas. Itu benar-benar semua basic needs. MBG, itu karena stunting. CKG, lebih baik pencegahan daripada jelasin dong Bu, CKG apa? Cek kesehatan gratis. MBG makan bergizi gratis. Ini kan stunting. Nah di saya, kita harus melihat, karena kita tahu stunting itu kan sebenarnya bukan di sekolah. Tapi kalau tidak ada program prioritas yang mencerminkan bahwa kebutuhan dasar rakyat itu, kayak sekolah rakyat, sekolah Garuda, itu kan semua basic need. Anak harus berpendidikan, anak harus berkualitas, anak harus makanan bergizi, supaya jadilah saintis-saintis. Nah, bagian saya tentu encore yang dibilang tuh hilir ya. Tapi kita lihat sebenarnya hilir ini kan sesuatu kayak call center, sapa, kekerasan. Ujung saya tuh pahit banget hidupnya. Tapi kan sebenarnya kita lihat ujungnya seperti yang tadi awal saya bilang, karena ekonomi dan tidak adanya edukasi. Pernikahan dini, faktor sosial dan budaya. Tentu saya sini sebagai Sapa 129 kita punya platform, kita harus bergerak di sini untuk menyelesaikan. Karena ini hidup matinya orang. Tapi kalau kita tarik lagi bagaimana program presiden itu nyata sampai kepada masyarakat. Karena ujungnya adalah masyarakat, sosial. Nah saya mencoba bagaimana mengikatkan program MBG ini ketika sekolah diberikan makanan, apakah keluarganya menjemput bola nggak? Dari program Pak Presiden ini. Sehingga di rumah ketahanan dapur, ketahanan keluarga. Anak, saya selalu berkali-kali saya ngomong, anak berkualitas, anak itu adalah tanggung jawab keluarga, bukan negara. Jangan berpikir bansos-bansos itu anak terlantar. Kalau sampai udah terlantar, betul negara. Tapi ketika family planning, punya anak berkualitas, lu mau 10 terserah deh. Tapi dengan yakin kalau bisa ada hukuman, kasih hukuman. Kalau nggak kasih kualitas, jangan beranak 10 gitu. Nah itu kan sesuatu yang kadang-kadang kita susah gitu loh, kita omongin. Nanti kita dibilang sini child free, seolah-olah di ini twist gitu loh. Iya, di seolah-olah negara lain dilarang semua oleh ada negara, child free gitu loh. Padahal di kita, di Tegalwaru Jawa Barat, kalau lu lihat Jawa Barat yang begitu banyak kriminalnya, terutama anak-anak sampai Kang Deddy bisa masukin barak. Itu ya karena jumlah anaknya banyak. Saya ke Tegalwaru aja, saya nanya ibunya hamil. Kita kan lagi ada program ibu hamil. Anak keberapa Bu? Ke-13. Hah? Ke-13 Bu.
Bener, saya sampai hampir mau nanya ini suami yang sama atau suami. Maksud saya, come on Iya, gitu iya, loh. iya, Untuk iya. sekarang ini kok bisa gitu. Dan itu hamil anak ke-13. Artinya kan seolah-olah segampang itu kita melahirkan. Padahal segampang itu kita menolak untuk melahirkan. Itu semua tergantung sama perempuan. Tapi perempuan ini harus dipinterin gitu loh. Jadi bagaimana dari program MBG kita kaitkan dengan ketahanan dapur. Ini yang saya coba. Jadi dari keluarga-keluarga yang udah dari komunitas bottom up, di situ belum ada MBG sekolahnya. Di situ saya coba matchingkan supaya ada MBG. Sehingga ini ada proof of concept. Kesejahteraan dari program prioritas sampai kepada yang terkecil keluarga. Nah, ngomong kedua hal lagi. Biasanya kalau di daerah-daerah, di desa-desa, lihat penggerak UKM, apalagi kemarin saya sempat ke NTT, mama-mama bambu itu penggerak-penggerak yang di bawah dasar itu, kita kan mencoba membuat restoratif ekonomi ya. Sebenarnya bagaimana mengusahakan keadilan ekonomi itu dan berbasis ekosistem yang membuat itu kembali. Kan kita tidak mau merusak lingkungan. Nah ini menjadi modal. Tapi ketika kami dari kementerian selalu bicara isu perubahan iklim, isu restoratif ekonomi, itu selalu perempuan. Karena pada dasarnya di dasar yang menggerakkan ini semua perempuan. Jadi kalau NTT yang namanya mama bambu, pembibitan itu mamanya. Yang nanam bapaknya. Yang panen mamanya. Yang jual bapaknya, enak. Ketika punya uang nggak kembali. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam bisnis, ini mah udah partnership, harusnya bagi 50-50 gitu. Tapi ketika misalnya di dalam perhutanan sosial, mereka membagi, itu kan kepala keluarga yang dibagi. Perempuan ditanya, kalian itu penanam bambu semua loh. Iya, KTP-nya apa? Ibu rumah tangga. Nah, bagaimana kita membrainstorm mereka, mainstreaming, kalian itu bukan ibu rumah tangga, kalian tuh petani. Nah, ini juga menjadi PR kita, bagaimana supaya ekonomi-ekonomi mereka itu financial, nanti mereka bisa dibantu itu, karena semua kan balik lagi harus KTP. Nah, bagaimana menyadarkan bahwa mereka bukan sekedar ibu rumah tangga, tapi mereka itu adalah penggerak ekonomi. Nah, disitulah bagaimana kita menjahitkan semua program prioritas Koperasi Merah Putih. Kita dasarkan sampai di bawah. Kita lihat bisnis apa yang bottom up, bukan bisnis akal-akalan. Jadi tujuan prioritas program Pak Presiden kan membuat ekonomi baru. Tapi ketika matching di bawah, kita perlu hard work gitu loh. Jadi dari bottom up itu kita memunculkan semua basis-basis community yang sudah punya ekonominya, memberikan mereka accessibility dan menyadarkan mereka bahwa mereka itu adalah pengusaha gitu loh. Penggerak ekonomi keluarga. Betul. Nah, inilah yang kita coba di dalam pencegahan menjahitkan program Pak Presiden dengan bottom up gitu, dengan community-community yang udah kuat. Dan dengan kata lain memberdayakan manusia itu prosesnya nggak sebentar. Betul. Jadi kalau tadi Ibu bilang nggak bisa secepat itu untuk mengubah mindset, nggak untuk bisa. menyadarkan, Minimal klik dulu. Ya, untuk mereformasi sistem itu ada waktunya. Jadi sabar netizen. Kita beri kepercayaan tapi tetap kita kawal. Sekarang, kalau tadi Mbak Anggi bilang mau berandai-andai, ini berandai-andai Justru apa nih itu. Mbak? Sekarang kalau misalnya kita putar, apakah pola pikirnya masih sama? Seumpamanya Ibu Vero sebagai tandanya Ibu Vero yang di posisinya Bu Airin atau dibalik, nah itu gimana gitu? Suruh pilih aja nih. Jadi Suruh Bu pilih. Vero kalau misalnya harus switch posisi, mungkin mau Udah sering ngambil banget momen kantor dikit. tempat aku. Kalau saya mah ujungnya cuma satu, anak-anak kreatif punya wadah. Oh, berarti memilih Kamu kalau di mau di posisi mana? yang lain. Kementerian mana? Kementerian Ekonomi kreatif kan, kalau Dikti data lagi. Berat, saya aktivis bukan. Ini dua boleh switch. Iya benar. Dan Kalau apa yang akan saya dilakukan gitu? saya pasti akan sama. Maksudnya kita akan memberikan peluang. Kreatif itu sebenarnya udah ada. Kalau tadi yang Bu Stella, Bu Airin ngomong, itu hidden germ kita tuh ada. Di setiap daerah terpencil semua kita akan ketemu Einstein. Kita juga akan ketemu kreatif. Penenun yang nenek sampai umur berapa 90 tahun masih nenun. Ketika saya nanya, Bu, nenunnya itu nenek nenunnya gimana nenek meninggalkan legacy? Neneknya mengajarkan cucu dia yang umur
kelas 5 SD. Kelas 5 SD cucu saya tuh semua udah pinter nenun. Artinya mereka udah tahu, mereka pinter. Ngomongin menenun aja, mau gimana coba? Kita aja pikir nggak pikir gitu gimana. Apalagi sekarang mereka itu pakai warna alam. Artinya kan udah regeneratif, nah maksudnya mereka udah mengembalikan gitu. Dan warnanya bagus-bagus. Nah bagaimana kita mengeksposure? Bagaimana kita menjemput bola mereka bisa terkenal bukan cuma Indonesia, seluruh luar negeri. Karena ini kita bicara soal teknik yang nggak ada di mana-mana. Dan bagaimana kita bisa menjual, dan bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada para kreator-kreator yang ada di negeri kita. Coba kalau kamu jadi Stella. Kalau jadi Stella, saya akan bikin sekolah-sekolah yang langsung job creation. Kemarin saya ke sekolah ya. Anak SD juga di job creation kan? Iya, SMK aja kalau bisa job creation, saya job creation. Memang pada dasarnya Bu Vero memberdayakan manusia. SMK saya bilang, saya ngomong SMK yang ada kemarin aku ke daerah, SMK itu yang private sector, dia bekerja sama yang off-taker-nya. Jadi dia bikin SMK itu lantai 1 sampai lantai 4 itu, lantai 1 itu bakery, masak semua gitu. Lantai 2 dia bikinlah seperti sekolah dapur chef. Karena dia harus kasih lihat bahwa kalau dapur di luaran yang kerja profesional, dapurnya tuh kayak gini. Jadi sekolahnya udah dibentuk sebagai dapur besar. Sehingga mahasiswanya siswi atau apa udah lihat, dia nggak canggung gitu loh. Nggak kayak kita dulu. Kita ini dulu mau kerja skripsi terakhir baru pertama kali presentasi. Gemeteran sampai padahal kok keluar negeri SMA aja udah makanan dia presentasi every day gitu. Ini kan bagaimana kita memasukkan perspektif supaya ketika anak-anak bekerja itu tidak kaget. Jadi makanya ruang-ruang tuh harus diciptakan sesuai dia bekerja. Ketika dia semester terakhir, di atasnya itu restoran kelas bintang 5. Bagaimana dia men-serve, bagaimana restoran itu dibikin, sekolah itu dibikin semacam restoran. Itu kan artinya kita kita membuat mereka itu sudah seolah-olah bekerja ketika mereka real, belum bekerja di luar. Ketika saya nanya dong ke SMK di daerah, Pak, kenapa negerinya nggak dibikin seperti itu aja? Supaya yang penting buat saya, kalau anak-anak itu mau jadi chef bakery udah sadar SMK dia bisa kerja, ya langsung dia keluar bekerja. Gajinya 2 kali UMR pokoknya gitu. Jadi kita udah set target. Jadi off-taker-nya udah tahu kalau lu mau dari sekolah ini, lu harus gajinya segitu. Karena kemampuannya mereka di atas rata-rata. Kita kan ngomong set gitu. Tapi ketika kita ngomong SMK, nggak bisa Bu. Karena yang namanya administrasi birokrasi, harus ada 2 jendela kiri, 2 jendela kanan, bentuk sekolah, papan tulis. Nah kan balik lagi, ini antara birokrasi, dan ternyata SD SMP itu kan under bupati. SMA itu under provinsi. Baru di pusat tidak punya. Tidak. Ya, makanya itu juga susah. Akhirnya lu harus deal sama bupati daerah, harus menguatkan daerahnya, mengkasih mindset. Baru lu harus dorong DPRD-nya, berbuat perda misalnya. Baru nanti birokrasinya bisa bikin sekolah yang sesuai. Nah, itu PR lagi. Tapi kalau buat saya, ya saya udah pastilah bikin aja budgetnya, bikinnya yang bisa langsung job, bisa langsung mereka jadi UMKM, bisa langsung mereka jadi apa. Kalau kita ngomong teknologi, ya bikin aja game, sekolah game yang benar-benar mereka bisa kerja. Kalau buat saya udah sih masuk udah langsung ujung. Wah, udah masuk awal-awal. Itu ya, you gamesnya lu kayak gini. Ngomelin terus, sekarang dia udah ngomong games. All the best. Dulu saya juga orang yang, kenapa anak-anak harus main game? Anak saya kan yang ketiga main game terus. Tapi dia bilang, Ma, my friend is more than you ever think around the world. Oke. Nah itu kan kita harus membuka perspektif kita juga kan. Iya. Sepatunya anak-anak muda seperti ini. Anaknya mau dititipin ke aku semua. Oke, silakan nih. Mau bertukar. Kamu dulu lah, kan dari sana ke sini. Kalau sesuai data Nggak, jadi harus kalau- ngantri. Diloncat aja. Bawain aja dulu. Kalau misalnya kalau data yang bilang nggak kayak gitu sih. Yang Kalau data datanya terakhir aja. mengatakan Jadi begitu. kita loncat dulu ya. Baik, Loncat. sayang. Baik, Kalau baik. aircraft harus ganti. Iya, kata Mau host. ganti siapa? Dua-duanya nggak seru. Oke.
Soalnya gini, kalau misalnya PP, karena tugasnya berat sekali. Tugasnya Ekraf berat nggak? Berat, tapi dihadapkan dengan yang imut-imut kayak gini, jadi aku cukup balance gitu. So, nanti kita imutkan, awal imutan. Kekerasan, coba bayangkan. Kalau ada di Jangan posisi dibayangkan. gua, kekerasan. Jadi kalau buat KDRT. aku, if I am under Bu Vero, karena kan perempuan dan anak kan, yang gimana sih kita caranya untuk menyadarkan perempuan adalah lewat empowerment, women empowerment. Cara women empowerment gimana? Nah, tadi kenapa mereka mengatakan mereka itu adalah ibu rumah tangga full stop? Ibu rumah tangga itu adalah seorang superhero, melakukan banyak hal tapi tidak pernah diapresiasi. Ya toh, dan ini kita harus bisa mengangkat, if I'm in your shoes, kita harus mengangkat kayak the pride-nya mereka bahwa ini adalah pekerjaannya saya, bukan, dan ibu rumah tangga itu sesuatu yang membanggakan karena saya melakukan lebih banyak. Tidak ada yang namanya work life balance 24 jam gitu. Dan terlebih lagi kalau saya bertani, saya adalah petani, saya adalah penenun. Pride itu harus dikembalikan. Ini fundamentally adalah self love kan. Kalau self love-nya kita nggak ada, forget about loving kids lah ya. Self love-nya kita harus ada. Jadi pride itu akan saya lakukan pertama. Kedua adalah sebenarnya program sudah dilakukan juga oleh Bu Vero dan saya akan memasifkan, mengcute-kan supaya lebih mudah untuk orang-orang adalah call center-nya. 129. Sapa 129. Sapa 129 ya kan. Kenapa? Karena buat saya itu adalah pertolongan pertama. Banyak sekali bukan hanya di Indonesia ya. Data menunjukkan bahwa kalau misalnya bagi yang kena KDRT itu 5 kali mereka akan make a call, butuh keberanian luar biasa untuk make a call, come and save me, ya kan? Dibawa nih ke satu tempat rumah safe house, orangnya akan sangat mudah, makanya tidak boleh diberikan handphone. Karena kalau misalnya diberikan handphone, dirayu-rayu, pakai anak, pakai keluarga, pakai social stigma, ini akan balik lagi. Biasanya jerahnya itu setelah 5 kali. Gitu. Di Indonesia kita membutuhkan satu support system yang luar biasa kuat supaya hatinya bisa kuat. Saya maunya apa sih sebagai individu, right? Dan 129 itu harus ada supaya pertolongan pertama bisa langsung di action. Banyak loh dari kita yang menganggap kalau telepon ke 129 itu mungkin adalah sebuah titik kelemahan untuk minta tolong. But it's not gitu loh. If you need help, you need help. Jangan pernah hesitate untuk reach out for help. Jadi 129 itu satu, kedua adalah safe house, yaitu di dalam safe house-nya ya kita harus kuatkan self love-nya mereka, bahwa mereka itu worthy to be treated properly and with respect by anyone, including their husband and their family. Itu yang I would do if I'm in your shoes. Nah, bagaimana melakukannya itu supaya lebih ceria? Akan pakai IP lokal. Thank you, Irene. Jadi Sapa 129-nya itu juga harus cute gitu kan, nggak bisa yang yo mau ngapain gitu kan. Oh, jadi orang kalau lebih friendly, iya, lebih friendly. Jadi dia lebih merasa diterima, lebih tenang untuk memberikan pengaduan. Benar. Dan kalau untuk anak-anak, I would do this, I'll make it mandatory untuk anak-anak menjalani walk off. Jadi ada satu catwalk, itu bisa dibentuk di mana aja, jalanan juga bisa. Minta anak itu untuk jalan, shout out, saya mau menjadi dokter, saya mau menjadi tukang bakso, saya mau menjadi apa aja deh. Karena dengan lantang bisa mengekspresikan apa yang mereka mau, itu sesuatu yang jarang sekali di Indonesia. Karena Indonesia kalau misalnya nyinyir ribut, udah kasih iPad diem, kan? Ya, atau misalnya udah kamu tahu apa sih anak kecil? Padahal anak kecil itu adalah salah satu guru yang nanti bantu data ya, yang terbaik untuk dewasa. Gitu. Berdasarkan data, ya kan? Benar kan? Betul. Banyak riset. Ada beberapa riset yang paper yang dipublish yang memperlihatkan bahwa anak kecil lebih logikanya lebih jalan daripada orang dewasa. Itu makanya kalau kecil itu anak kecil suka bertanya, itu kenapa begini, itu kenapa begitu? Karena mereka intuitifnya, curiosity-nya tinggi sekali. Betul. Dan kita sebagai dewasa kalau kita belajar dari anak-anak, wah kita bisa jadi ilmuwan kali ya ntar ya. Karena bedanya apa? Makin dewasa makin banyak ininya. You think, Anak it kecil kan becomes nggak ada. nothing gitu kan. Makanya, jadi ya aku one of the things that I want to do is remind semua orang dewasa bahwa there's an inner child inside us. Ayolah bermain. Makanya besok 17 Agustus kan kita bermain. Nah, kalau saya jadi Bu Stella, yang aku akan lakukan adalah gamify punten. I will gamify the curriculum. Dan setiap orang itu menurut aku tidak bisa diukur dengan ujian yang sama persis. Karena kalau kita diuji yang sama persis itu sama aja di pabrikan adalah QC, quality control. Karena semua sepatu, semua ini harus sama persis kan, berapa sentimeter, berapa milimeter. Manusia itu beda. Jadi the way I'll gamify it is, setiap orang bukan tergantung umur berapa, maka dia adalah kelas berapa, tapi tergantung dari kemampuannya dia, right? And we gamify in a way that lebih susah sih buat
gurunya ya, tapi gurunya juga perlu di-gamify gitu loh, supaya gurunya juga terpacu untuk memberikan sesuatu yang berbeda ke setiap anak-anak, karena setiap anak-anak butuh treatment yang berbeda-beda, pace yang berbeda-beda. Jadi ini adalah personalized learning experience. Kalau bisa diakselerasi, kenapa enggak? Kita nontonnya ada si Sheldon Cooper, right? If we have a lot of Sheldon Cooper di Indonesia, tapi karena mungkin adalah faktor usia, kita tidak bisa lewat dari sana gitu loh. Jadi dan di Indonesia juga banyak kok yang ada satu influencer yang anak kecil itu umur 9 atau 10 tahun yang sekarang udah ada di pengusaha. Oh, yang lagi rame kapan ini siapa? Ryu kalau nggak salah ya? Ya, Ryu, betul. Ryu. Nah, itu umur 9 tahun, 10 tahun aja udah jadi pengusaha. It's something that's unheard of kan. Dan saya yakin ada banyak sekali kok yang pengusaha-pengusaha muda. Apakah 9 tahun nggak boleh jadi pengusaha? Boleh kan? Apakah ada edukasi yang bisa support? Kalau ada, why not? Jadi gamified, personalized, and have fun in the process. Tapi kalau harus memilih tadi jadinya milih yang mana? Aduh, saya mau aircraft aja. Karena lebih fun. Karena jujur pas waktu diteleponin, if it's not aircraft, I wouldn't take it. Karena buat aku perjuangan dari aircraft itu yang teman-teman lihat, ya apalagi yang ngomel terus kan. Itu kok pahit, kalau mah enak nonton terus. Perjuangan yang di belakang hiburan-hiburan, di belakang kenikmatan yang kita rasakan ya dari kartun ini lucu-lucu gitu kan, dari movies itu perjuangannya berdarah-darah dan sangat panjang dan sangat luar biasa. Belum lagi stigma sosial yang menentang bahwa kalau lu jadi gamers atau game developer nggak makan gitu loh. Mau jadi komikus, forget it gitu kan. Nggak dicoretin kakak aja udah syukur-syukur. Itu perjuangan yang banyak orang nggak tahu. Dan kebetulan I've been in the industry for more than 10 years. Kan. Jadi, dan ini adalah orang-orang yang mungkin misunderstood. You mention about anakmu yang di internet kan. Kenapa mereka bermain games? Karena they find common goals dan cara berkomunikasinya. Most importantly mereka merasa understood, right? Kita banyak loh yang nggak mengerti gitu loh. Kamu pola berpikirnya gimana sih? Udah nggak mengerti langsung nolak gitu kan? Nggak yang langsung, can you explain to me what happened sih di sana? Gitu kan? Karena ini adalah sesuatu yang baru. Makanya for me, I want to guard aircraft with the purity of the heart. Indonesia, kekuatan terbesarnya kita adalah hati kita yang masih very pure, very passion driven, dan pekerjaan di sini belum selesai. Ini harus anak-anak yang harus mandiri dulu supaya nanti bisa ada buddy system yang mereka bisa jalan sendiri. Nice, keren. Yang terakhir. Nah, pasti dia mau perempuan. Dia mau perempuan pasti. Perempuan Mau yang mana? Mau yang mana? Lebih ke sini deh, give me five. Come. Kalau mau yang mana sih mendingan yang sekarang aja. Iya. Kalau seandainya gitu ya. Emang udah pas berarti. Udah pas gitu kan sekarang aja. Cuman kalau seandainya susah karena dua ibu-ibu yang hebat ini udah hebat banget di masing-masing ya. Jadi saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa bilang kalau gitu. Tapi mungkin ada masukan. Semuanya kalau untuk memang saya ada suatu ini ya. Di dua-duanya ada hubungannya yang menarik. Kalau dengan PPA kita di kementerian kita juga ada satu yang masih belum banyak yang kita lakukan. Karena begitu banyaknya tugas-tugasnya. Tapi saya memang ada suatu hati khusus untuk yang kita bilang perempuan di sains dan sains untuk perempuan. Oh ya. Nah, terutama sekali ini sains untuk perempuan. Kenapa sains untuk perempuan gitu? Karena segala sesuatu yang perempuan bisa lakukan, kalau kita pakai sains itu bukan karena keren kelihatannya atau sains, bukan. Sains itu bagusnya sains itu sudah banyak sekali. Sains itu menanyakan suatu pertanyaan, lalu pertanyaan itu dijawab dengan bukti empiris. Sehingga kalau kita menggunakan hasil sains itu, kita jadi tidak buang-buang uang. Jadi setiap sen yang kita habiskan tadi kan, kita juga pemikiran sama, setiap sen yang kita habiskan, kalau kita menggunakan bukti sains itu sudah terbukti bahwa pertanyaannya bisa apapun. Nah, sains itu memberikan bukti empiris yang A lebih manjur daripada yang B. Saya langsung bisa kasih contoh, sains untuk perempuan. Kalau misalnya ini terutama sekali untuk para ibu-ibu kita yang punya anak kecil. Kalau ditanyakan, apa sih cara yang paling murah untuk membuat anak-anaknya jadi pintar? Semua ibu pasti ingin tahu itu. Mungkin ada jawaban-jawaban di sementara ini, kasih harus pakai untuk mungkin les ini, les itu, atau bisa beli mainan yang mahal. Sains bilang apa? Sains bilang
yang paling terbukti membuat seorang anak jadi pintar itu pembicaraan dari orang tuanya. Orang tua. Iya. Komunikasi. Jadi kenapa, dan itu bukan karena komunikasinya secara komunikasi itu bagus ya, jadi kayaknya hatinya bagus, bukan. Tetapi bukan itu saja maksudnya. Tapi kata-kata, jadi jumlah kata-kata yang didengarkan oleh anak itu sangat mempengaruhi pertumbuhan otak anaknya. Jadi pada waktu yang bersamaan, waktu lagi makan malam, saya sedih kalau makan di luar. Setiap kali saya lihat anak-anak dan keluarga itu pasti semuanya lagi pegang iPad atau handphone. Easier. Banyak. Padahal kalau dibilang easier sebenarnya enggak juga. Kalau dari awal tidak dikasih HP, anak-anak itu tertarik dengan segala macam. Betul. Jadi nggak dikasih HP, kalau awalnya nggak dikasih HP, anak-anak tuh sangat pintar belajar. Jadi kalau nggak dikasih HP, ya mungkin aja dia akan main-main sama minumannya ditumpah-tumpahin dikit. Ya nggak apa-apa, ya ganti aja gelasnya gelas plastik gitu. Terus jangan terlalu khawatir kalau ada basah-basah dikit. Tapi anaknya pasti akan tertarik. Tapi kalau anaknya dibiasakan untuk HP ini, bukan HP-nya jelek, bukan iPad-nya jelek, tapi pada waktu yang bersamaan, ini kita pakai hukum ekonomi, opportunity cost. Pada waktu yang bersamaan, jika si orang tua berbicara dengan anaknya akan mendapat stimulan untuk otaknya. Tetapi dan stimulan itu akan membuat anaknya bertanya lebih banyak. Tetapi kalau stimulannya itu dari iPad, itu adalah stimulan yang pasif. Jadi anaknya cuma lihat aja. Kelihatannya tertarik memang. Tapi anaknya nggak akan bertanya sendiri. Kalau sama orang tuanya kan nggak bisa. Orang tuanya bilang, ayo makannya, kamu mau makan apa? Harus dijawab. Kalau jadi sama manusia itu harus dijawab. Ya, kalau harus jawab itu kan harus mikir. Ini kan tadi Mbak Anggi sama Mbak Silvi nanya-nanya kan saya harus mikir kan. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita cuma nonton nggak harus mikir kan. Nah itu dia. Jadi kita bisa banyak pakai bukti-bukti sains yang menariknya. Saya sebagai ilmuwan saya bisa kasih tahu ke semua orang, bukti-bukti yang ada di sains itu hampir semuanya itu murah, bahkan gratis untuk dilakukan, yang bisa menambah pertumbuhan anak-anak kita. Dan itu kita belum secara sistematis ya untuk mengumpulkan bukti-bukti sains itu dan bisa menggunakannya di Indonesia dengan konteks-konteks kita. Bahkan saya sudah punya pemikiran itu sejak dulu, tetapi baru-baru ini saya sampai dihujat gara-gara pemikiran itu. Ini karena saya menggunakan sains yang bisa kita gunakan di konteks keseharian Indonesia. Salah satu konteks keseharian Indonesia saat ini adalah makan bergizi gratis. Karena itu terjadi sehari-hari. Jadi bukan makan terus bisa jadi pintar. Nggak ada yang seperti itu. Makan tentu saja gizinya itu penting, tapi nggak ada bisa jadi otomatis jadi pintar. Nggak ada. Tetapi dari keseharian itu bagaimana sains membuktikan kalau kita ditanya tiap hari, kita juga pasti harus mikir. Nah, waktu makan itu waktu yang bagus. Kenapa? Karena lagi lebih santai. Kalau lagi belajar kan anaknya stres. Jadi mikirnya pelajaran. Tapi kalau lagi makan ya nggak apa-apa, ditanya-tanya kan santai. Itulah kenapa saya pakai waktu itu. Nggak apa-apa dihujat sih nggak apa-apa, emang biasa. Namanya juga pelayan publik sering dimarahin. Tapi saya cuma jangan sampai dihujat ke saya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada yang salah paham sehingga tidak menggunakan kesempatan yang bisa kita gunakan. Jadi kalau dibilang apakah itu menggantikan les? Tidak, tentu saja. Apakah itu menggantikan pelajaran? Yang enggak, tentu saja harus diajari matematikanya. Tetapi kenapa tidak kita ditambah? Tadi saya setuju kita gamify. Ini sama aja makanannya bisa di gaming. Tadi kan kalau saya ada loh board games ya. Nah, ada juga kan. Tapi kalau board game masih harus beli lagi. Ini makanya udah di situ kenapa nggak dipakai buat game yang menarik. Itu mie berapa panjangnya? Kalau kali seluruh murid yang ada di sekolah berapa meter? Berapa ratus meter itu mie? Kalau anaknya bisa jawab itu pasti matematikanya pintar kan? Kenapa matematika dan bahasa Inggris waktu saya bilang? Karena itu yang paling gampang. Yang lainnya bisa aja tapi lebih susah mikirnya. Kalau matematika kan tinggal tanya itu jeruk dibagi 3 orang masing-masing dapat berapa. Nasi itu kalau dikalikan setiap orang yang ada di sini itu berapa? Nggak ada yang tahu juga kan. Nah itu menarik. Bahasa Inggris tinggal dikasih vocabnya. Nah itu jadi dari keseharian. Itu yang kenapa saya rasa intinya sih bukan saja sainsnya tapi menggunakan kesempatan. Karena
belajar itu setiap saat, setiap waktu. Tetapi yang paling bagus sains mengatakan itu belajar adalah bagian dari keseharian. Iya. Jadi kita bisa menggunakan sains yang menggunakan kalau kita pakai keseharian kita, apakah lagi mandi, lagi makan, lagi apa, semuanya kita pasti jadi lebih pintar. Dan itu gimana kita bisa melihat untuk bisa keseharian itu harus datang dari ibunya, dari ayahnya. Gitu loh kenapa gitu. Dari orang tua. Kenapa memberdayakan para ibu? Dan Jadi ibunya juga sengaja. Karena memang membangun attachment, komunikasi, kedekatan. Betul. Jadi itu ada masukan juga. Ntar kita kalau makan sama anak, berapa kali kamu ngunyah sampai makanan jadi lembut gitu kan? Berapa kali ngunyah? Salaman dulu dong. Itu pertanyaan iya, itu interview ada. di McKinsey yang Oh, iya. mengenai Yes, mie tuh kan, itu betul. berapa kali. Jadi dia mau tahu circumferential Earth kan menggunakan hal-hal yang kayak noodles lah, kayak sepeda. Tapi benar sih. Jadi muncul ide ya. Kalau misalnya makan lagi santai, bangun hubungan dengan anak, kayak gitu. Jadi orang tua dengan anak harus dibangun dulu, baru Betul. tuh bisa terbangun ekosistem yang baik. Betul. Untuk itu marilah kita kembali kepada anak-anak kita. Sudah sekian lama kita berbincang. Sebagai closing statement, Ya. data scientist kan mereka udah mendengar 2 jam. Bentar, dia belum ada aircraft nih. Ayo silakan. Sebenarnya luar biasa menarik. Waktu itu saya ke kantornya Airin, kita sampai nggak selesai ya, berjam-jam. Berjam-jam dengan PR yang banyak. Sangat menarik banget karena dari segala macam yang ada di aircraft itu sainsnya luar biasa menarik. Misalnya untuk bikin game. Nah, saya belajar dari Airin bahwa kita tuh punya banyak pembikin game. Tetapi belum semuanya itu atau kita belum optimal untuk penjualannya. Nah, ternyata kalau kita lihat itu apa sih game yang membuat orang sangat-sangat menjadi terpesona, ingin main terus gitu. Kan game-game yang laku terjual itu sebenarnya nggak ribuan ya, beberapa. Nah, itu banyak sekali risetnya. Jadi kalau kita menggunakan riset saja itu game seperti apa? Ada satu riset yang bukan satu sih, ini satu area riset kebetulan sangat berhubungan dengan saya. Suatu saya jadi ilmuwan, saya punya grant yang $500 juta. Itu dibiayai oleh perusahaan gaming nomor 3 di dunia. Nggak saya sebutkan lah, ntar dibilang endorsement. Tapi ini dia perusahaan gaming nomor 3 di dunia. Yes. Saya risetnya adalah riset basic, riset dasar, tetapi dibayarkan oleh perusahaan gaming untuk mengetahui cara berpikir manusia, apa yang membuat mereka terpesona terhadap game. Nah, salah satu jawabannya nggak boleh terlalu sulit, nggak boleh terlalu gampang. Kalau terlalu sulit, menyerah, nggak akan terus. Kalau terlalu gampang, bosan. Jadi harus menantang. ketemu titik optimal itu untuk bikin game. Nah, itu jadi banyak sekali sains yang menarik. Gitu. Jadi kalau disuruh pilih terakhir nih artinya keputusannya ke Tetap aja. tetap di sini, tetap di sini. Kan dari tadi udah bilang tetap. Kita semua tetap. Tapi semua tetap. semuanya tetap mempertahankan yang ada sekarang. Ini namanya adalah having a grateful heart. We are grateful dengan apapun juga yang Betul, kita sudah sangat miliki. grateful. Iya. Betul. Jadi kesimpulannya adalah dari Bu Stella kita mendapati untuk kita kembali ke rumah, bergabung dengan anak, membangun komunikasi dengan anak, supaya menciptakan Jadi rangkumannya dari Mbak Ani ya. Iya, Kita pemberdayaan yang mendengar. manusia yang sesungguhnya. Terima kasih sekali loh. Iya. Bu Terima Vero, kasih Bu Stella, semua. Terima Bu kasih. Airin. Kita banyak belajar juga jadinya ya. Benar. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat kita bahwa semua itu ada prosesnya. Betul. Semua yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang itu juga memang ada prosesnya. Cuma memang tidak bisa dipungkiri bahwa mengkritisi itu memang sudah menjadi bagian Tentu saja. masyarakat. Wajib, Iya. karena kalau nggak kritik berarti udah nggak sayang. Iya. Nggak dipedulikan ya. Iya, Nggak iya. dipedulikan. Kan kemarin di pidato Presiden juga disampaikan teman-teman bahwa demokrasi yang sehat itu adalah ketika kritik itu bisa disampaikan kepada mereka yang lagi berkuasa. Jadi ya kita tunggu, kita kawal, kita dukung sama-sama malah foto. Sama-sama semuanya. Nanti ya kalau ada kesempatan lagi Kita ngobrol-ngobrol Silvi, lagi. kita ngobrol lagi, tapi kali ini ntar kita ikut turun sama Bu Vero. Oh, boleh. Ikut datang ke kantornya. Boleh. Terus kita kumpul Tapi sama saya akan mahasiswa. sidak, sepatunya harus lokal semuanya. Iya, betul. Oh iya, udah ganti-ganti. Nanti kita beli Dan yang kita lokal. kumpulin mahasiswa, ngobrol bareng dengan Ibu Stella Sip, gitu kan, boleh, buka boleh. cakrawala berpikir. Gitu teman-teman, bongkar total. Bye.